ini, Bank Emas muncul pertama kali di Indonesia dan sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional. Misi besar dari program ini adalah hilirisasi dalam asta cita Kabinet Merah Putih. Dengan adanya Bank Emas, tidak hanya pemerintah yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian OJK, Bank Emas dapat menambah nilai dari SDM emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat. Lalu, apa saja peluang yang bisa diraih dari munculnya Bank Emas ini? Apakah Bank Emas merupakan lembaga yang aman bagi masyarakat untuk berinvestasi? Ikuti diskusinya bersama redaktur pelaksana Detik Finance dalam Editorial Review. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dekat tokoh pemain sepak bola nasional Bejo Sugiantoro. Legenda Timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya tersebut meninggal dunia usai bermain sepak bola. Kabar kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi pecinta sepak bola tanah air. Apa saja fakta di balik kematian Bejo? Bagaimana jejak Bejo saat bermain di Persebaya? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim selengkapnya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, untuk menutup episode kali ini, Detik Sore bersama Investasiku akan membahas tren #kabur aja dulu dari sisi investasi. Maraknya generasi muda yang ingin pergi ke luar negeri tentu juga akan berpengaruh kepada dunia ekonomi dan bisnis di Indonesia. Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk. Simak ulasan mendalam berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Mafira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Piu, 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 piu. Loh kok piu-piu-piu-piu? Kan kita mahasiswa ceritanya sekarang. Ya kan aku nembak kakak kelas. Wah, nembaknya kakak kelas. Itu tujuan untuk berjumpa dengan banyak orangnya untuk ngeceng ya. Iya, menjustifikasi Gitu. alasan bertemu dengan banyak orang ya. Betul. Hai Detikers, apa kabar? Selamat sore. Semoga sore hari ini menyenangkan dan sehat semua. Tidak terasa udah hari Rabu dan 2 hari lagi kita akan menutup bulan Februari alias menyambut bulan puasa juga. Betul, makanya kita udah siap banget nih dengan 2 host rasa pandan. Kita ya bukan dari ini ya. Ini nih cincau kan? Oh, cincau boleh. Agak mute ya warnanya. Ijo mute ya, bukan lu mute. Tapi ini bukan sage kan? I don't think so. Kayaknya sage itu adalah yang sempat ngetren di lebaran tahun lalu kan, ijo sage 2 itu tahun lalu sage mungkin green. dia ya. Oh, 2 tahun lalu ya? 2023. Kenapa gue sangat fashion sekali rasa-rasanya ya? Menurut gue ini ijo lumut. Ini jelumut. Ijo lumut ya kan? Bukan. Bukan ya? Sage Sage itu tuh lebih kayak, ke itu bukan pandan, lebih ke mint green, enggak mint juga. Ya udah, oke lah. Ya. Tapi yang pasti ini sesuai dengan mood gua hari-hari ini terakhir. Karena dalam waktu udah ada seminggu deh. Minum gua matcha mulu. Oh iya benar. Beneran deh. Gimana, udah ada perkembangan dari kemarin membuat eksperimen membuat matcha, mungkin sekarang lebih ke presentase susu, air panas atau digulain lagi gak sih? Enggak kan? Enggak. Cuma bubuk matchanya dimasukin air panas, diaduk-aduk. Diaduk-aduk pakai yang kayak kerawu itu. Betul, yang kayak bubu. Yang kayak bubu dia bentuknya. Terus habis itu dimasukin ke dalam air yang berisi es dan juga oat. Pakai oat aku. Oh, oatnya instant oat. Iya. Oh, justru gak pakai susu. Bukan ya? outer ya. Otter, berang-berang. Bener. Takut soalnya digigit nanti. Ya ampun, banyak sekali ya pemberitaan hari ini, termasuk juga ada yang digigit berang-berang. Iya Kok tahu. gue ketawa sih? Kenapa? Sakit deh kayaknya. Tapi bukan gara-gara berang-berangnya itu katanya. Coba. Kenapa Hotman Paris Gigit. di opname? Coba, oke. Karena gue tuh, yang gue tangkap awalnya adalah beliau sedang bermain-main. Betul. Bersama dengan hewan peliharaannya. Yang juga di luar nalar nih ya, yaitu adalah berang-berang. Gimana pun juga dia karnivor, dia omnivora. Dia hewan liar. Dia hewan liar tapi. Iya. Di Singapura tuh salah satu hewan liarnya itu. Nah, ada 2 kan, ada beaver, ada otter. Nah, berang-berang tuh otter kan?
Otter. Mm-mm. Iya. Kalau Bukan outer ya, otter. dingin dong pakai Iya. outer. Ini gue lucu lagi judul artikelnya Detik Hot, Detik Jogja sih lebih tepatnya ini. Boleh, Bikin, apa katanya? Hotman Paris digigit berang-berang sampai terbang. Oh, sampai terbang ke Terbang ke Singapura, Singapura. bener. Kebayang kan digigit terbang gitu, bisa jadi gitu. Anyway cepat sembuh ya Iya. Om Tulang Paris. Uda, Mm-mm. Amang Boru, Ottoman Paris, Utapea, mudah-mudahan nggak lama sakitnya karena Betul. pasti banyak kegiatan di Indonesia yang menanti juga. Betul, ya pasti banyak tuh yang sudah menantikan kembalinya Bang Hotman ini ke tanah air untuk menyelesaikan kasus-kasusnya juga ya. Benar. Tapi ya harusnya nggak fatal lah ya. Gue gak mau Hopefully juga yes. sih digigit berang-berang. Tapi, Iya. Tapi katanya memang bukan gara-gara digigit berang-berangnya, tapi di pemicunya apa sih? karena cuma Bisa- karena dia bilang di video itu kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi saya berenang dengan berang-berang Mm-mm. jam 4 subuh. Tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Setelahnya saya injeksi tetanus kemudian terbang ke IKN Balikpapan capek sekali 6 jam lebih pulang ke Jakarta hampir setiap hari syuting. Mm-mm. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak sampai kemudian pergi sidang dan drop gitu. Tapi bukan karena berang-berang guys digigit. Tapi mungkin ada satu penyebab lainnya juga yang udah memang abis digigit berang-berang. Biasanya kan kalau abis digigit hewan tuh suka ada demam gitu Iya. kan. Kemudian juga memang terbang sana kesini lelah, Hmm. memicu lebih banyak lagi ya alasan untuk drop lah gitu. Jadi yang ngedrop gitu. Tapi kan Bang Hotman till drop ke Singapura betul. biar top penanganannya, Perawatannya. perawatannya gitu. Iya. Anyway, enough about Bang Hotman. Hari ini kayaknya kita akan banyak membahas soal satu lagi yang diluncurkan di negara kita. Setelah Apa kemarin itu? mungkin Album banyak. dia baru. itu juga ya yang diapresiasi oleh Iga Masardi ya. Iya. So sweet ya. Ternyata rocker bisa so sweet. Mm-mm. Boleh gak kita fokus dulu? Saya agak susah nih fokusnya. Apalagi yang dirilis Kalau emang di kemarin Indonesia? emang kita ramai setelah Ketok Palu dan Antara. Hari ini ada lagi yang baru, yaitu adalah Bang Emas. Bang yang Emas. memang sekarang lagi dalam proses peluncuran lah ya gitu. Tapi memang Iya. sudah Ini harusnya sih sudah sih diluncurkan, tapi kita masih belum terima laporan langsung dari tempat peluncuran. Ya. Yang pasti memang siang ini dijadwalkan Mhm. Pak Prabowo Subianto sendiri langsung yang akan meresmikan peluncuran Bang Emas ini. Wow, apakah sudah kenapa? Iya. Acaranya sudah dimulai dari jam 2 siang tadi. Jadwalnya dari jam 2. Oh, tapi kita masih menantikan ya detik-detik peluncuran Bang Emas oleh ini baru Pak saja Prabowo. nih. Oh, 18 udah. menit yang lalu Ih, seru. laporan dari reporter kita. Oke. Bang Emas sudah resmi diluncurkan oleh Pak Prabowo yang dinyatakan akhirnya hadir di Indonesia selama hampir 80 tahun negara ini berdiri katanya begitu. 80 tahun tuh tahun ini ya. Iya betul, Ya. Agustus. Indonesia punya cadangan emas terbesar ke-6 di dunia dan harusnya ini sudah dimulai lama, tapi ya akhirnya ya yang harus kita syukuri tetap ini berhasil diluncurkan begitunya. Bang Emas butuh waktu 4 tahun untuk persiapan pembentukannya, begitu. Nah, ini juga diharapkan biar masyarakat Indonesia juga lebih melek investasi melalui emas juga, karena memang juga seperti yang kita tahu bahwa salah satu bentuk investasi yang juga kayaknya resikonya paling minim gitu ya dari harga yang merosot lah misalnya. Itu sekarang sudah difasilitasi sama pemerintah juga untuk biar bisa di-keep di bank emas aja. Karena memang juga ternyata juga banyak juga negara-negara lain yang memang sudah punya bank emas untuk mengelola aset negaranya gitu, aset emas negaranya gitu. Ya. Banyak negara yang berhasil mengelola bank bullion ini walaupun negaranya nggak punya cadangan emas gitu. Seperti Singapura. Singapura punya salah satu bank emas juga yang besar dan padahal negaranya nggak punya emas gitu. Sementara kita yang Punyanya salah satu Mister ya. iya betul. Mister ya Mister. benar. Mister Huan.
Sementara kita yang punya cadangan emas terbesar nomor 6 di dunia seperti pernyataannya Pak Prabowo itu nggak punya gitu. Nah sekarang udah bisa, nanti akan ada bank-bank emas. Bank apa emas? Bang atau Mas? Aku sih lebih suka AA. Supaya kita nggak Jawa sentris, kita bank aja ya, Iya bank emas ya. boleh. Bank emas billion bank Hmm. yang bisa nanti akan banyak terbentuk harapannya. Sejauh ini masih ada dari Pegadaian dan juga Bank BSI yang mempunyai izin dari OJK untuk bisa membuat bank emas ini. Harapannya katanya Bank Emas ini berpotensi untuk meningkatkan PDB sampai sebesar 245 triliun katanya Pak ET gitu. Yes. Dan tentunya juga ya kalau dengan adanya Bank Emas itu tentunya juga menciptakan lapangan kerja baru gitu. Kita bisa ngapain aja di Bank Emas? Jadi kita bisa melakukan banyak transaksi dimulai dari perdagangan emas ya, jual beli emas, penitipan emas juga. Simpanan emas dan juga pembiayaan emas. Termasuk juga salah satu yang juga cukup banyak di highlight adalah ini katanya cocok menabung emas untuk tabungan haji. Bang Gitu. bing bung yuk kita nabung. Tang ting tung ya jangan dihitung, gak gitu nadanya salah. Gak penting, yang penting liriknya isinya bahwa bank emas sudah diluncurkan. Betul. Wah, nabung lagi. Jadi panjang lagunya. Tapi Kak kamu, apakah kamu suka menabung emas? Aku dulu nabung emas, tapi emasnya udah aku ambil untuk bayar cicilan. Dulu nabung emas di mana? Dulu nabung emas di nanti kita promosi jadinya. Oh tapi maksudnya Tapi, bank digital. yang diawasi sama OJK tentunya. Oh maksudnya bentuknya apakah bank digital atau pegadaian? Kalau pegadaian ya udah Oh, ya. Emas digital apa emas Iya langsung? fisik gitu. Emas digital. Oh oke. Dari salah satu bank. Dari salah satu platform. Oh. Jadi di situ waktu itu nabung, waktu pandemi lebih tepatnya, karena kan orang tuh kayak semuanya sarannya adalah you guys nabung simpan duit kalian karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Sampai hari ini dunia tetap tidak baik-baik saja, tapi tetap tidak nabung gitu ya. Nah itu jadi kayak last night I said kayaknya dunia emang lagi gak baik-baik aja deh. Terus di partner gue jawab, emang kapan dunia baik-baik aja? Terus gue kayak, ayo kita masak mie. Bener. Enggak jadi mie ayam kemarin. Udah 2 hari lalu. Udah 2 hari lalu itu ya bener. Iya gitu jadi banyak kan nyoba-nyoba waktu itu di pandemi tuh lumayan ini banyak. Ini perlu disensor gak? Waktu itu saya coba-coba tabung emas. Ari tolong diubah mic-nya. Jadi waktu pandemi itu kan adalah waktu dimana kita nyoba semua sesuatu yang baru gak sih? Iya betul. Kayak banyak banget hal yang for the first time kita nyobain gitu di waktu Gua pandemi aja Zoom tuh baru tahu pas pandemi. Padahal udah ada dari tahun 90-an itu. Zoom. I want you in my room. Wow. Itu boom ya. Gitu. Terus mencoba menabung emas. Nyobain kripto waktu itu. Wow, cuan gak? Sempat tapi tetap boncos juga pada akhirnya. Cobain Dalgona. Dalgona of course, obviously. Siapa yang enggak kan pandemi? Apalagi Tapi berarti membroadenkan jenis atau bentuk investasinya gitu kan? Karena mau men-save biar kayak mendiversifikasi instrumen investasinya. Nyobain itu. Ada yang long last gak yang sampai sekarang? Sorry HP mahal. Masih. sorry. Masih ada. Apa yang tertinggal? Masih ada reksadana. Oh. Masih ada saham. Passwordnya? Langsung diretak. Luwak White Coffee. Belum bikin kaya. Ya, belum ngiklan di sini, jadi kita terusin. Ya. Kalau justru apa ya yang salah satu bentuk investasi yang diturun-temurunkan dari nenekku terutama ya, karena memang aku juga lumayan deket sama nenekku juga. Ya itu adalah kayak pokoknya
perempuan itu harus punya Punya tabungan emas. emas. Punya emas Gitu. fisik maksudnya kan? Iya, Perhiasan emas kan? fisik. Nah, justru kalau mau perhiasan boleh, tapi secukupnya. Tapi kalau bisa emasnya Batangan. batangan Wah, bagus gitu. juga nenek Anda. Iya, kayak perhiasan tuh kayak ya kalau nggak dipakai ya nggak usah gitu. Iya, Pun iya, juga iya, sebenarnya iya. kalau sekarang kan lebih menarik aksesoris yang palsu-palsu aja biar bisa ganti-ganti. Oh, Ya kan, maksudnya. gitu. Gua Iyalah, nggak tahu. kalau beli cincin emas besokannya bosan beli emas lagi banyak kali duit gue. Oh iya Ya maksudnya benar. belinya yang Biar biasa aja. soalnya orientasinya adalah buat perhiasan Buat kan. perhiasan gitu. Jadi daripada yang emas yang 24, ya boleh juga kalau punya kalau uang ada mah. uangnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada biar bisa ganti-ganti ya udah nggak apa-apa yang Betul. bukan imitasi sih ya. Ya, Apa sih ya yang bener lah kayak imitasi lah. emas putih ya? Apa sih? Atau Atau tembaga, shopping gitu. aluminium, perak, Stainless steel, stainless steel. sendok. Tapi banyak tau perhiasan jewelry yang Mhm. banyak didagangin di Iya, iya, di iya. sosial media, di e-commerce Mhm. yang bagus-bagus dari yang Betul. punya lokalan gitu, Bali kek, Betul, Lombok kek. betul. Yang ada apa ya? Yang ada unsur Bener. tradisionalnya biasanya Jadi gitu. culture banget Culture guys. banget There you gitu. go. Tapi iya sih, gue merasa kalau punya tabungan emas tuh lebih secure aja walaupun ya bisa dibilang kalau mau liquid itu ya tingkat liquiditasnya nggak setinggi itu gitu. Kalau butuh urgent ya nggak bisa cepet-cepet. Tapi Ditebus. sebenarnya untuk apa tuh namanya saving gitu, apalagi yang suka belanja yang nggak tahan lihat di rekeningnya kayak oh ternyata masih ada nih budgetnya. Nah untuk apa ya menyalurkan hasrat ingin belanjanya, nah dibelanjainnya emas aja gitu, diajarnya gitu. Oh, bagus tuh ajarannya. Gitu, Jadi betul. duitnya nggak lari ke sepatu, ke Hah? vinyl, Oh, ke ke konser. ke Uh. tiket pesawat. Ke gadget baru. Itu namanya ekonomi experience. Oh iya. Jadi kita karena nggak bisa belanja yang lain, jadi kita menghibur diri dengan pergi ke tempat-tempat wisata ini, menghibur diri, konser dan segala iya, macam. Padahal mah setuju uangnya sih. nggak ada, Ya buat nggak apa-apa ngibur yang diri penting aja. kalau misalnya uangnya masih ada nggak apa-apa, yang penting tidak berhutang untuk konsumtif gitu. Iya Betul. kan? Usahakan utang itu untuk sesuatu yang produktif bukan Tuh, konsumtif ya. konsumtif jangan There you sampai go. ya. Mari kita menyapa dulu Bribtu Ecclesia yang katanya habis belanja emas. Wow. 1 Wow, kilo. wow, 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 wow. 1 kilo. Itu mah harus dikawal sama Sama 2000 besti. personil. Ya besti-bestinya semua. Iya. Selamat sore Bribtu Ecclesia. Selamat sore Edo dan Eza, halo. Nah, halo. Kita tebak-tebak buah manggis lagi di mana nih Bribtu Ecclesia lokasinya? Kan Saat ini saya berada tebak di dong. Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Ah, dekat sama kita mah. Sini mampir, studio kita baru loh. Udah lihat belum? Ini kita luas sekali. Bener. Ini lihat, aku bisa Bisa Scott jam 1 seri. Kakak bingung loh Bribtu Ecclesianya. Nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan apa tuh namanya sirkus lainnya setelah sesi yang satu ini ya. silakan Bribtu Bribtu Ecclesia Ecclesia tuh nggak bisa laporannya. lihat layar. Jadi nggak Baik, terima kelihatan. kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Warung Buncit via underpass. Tampak cukup ramai, kondusif, lancar pada sore hari ini. Dan juga dari arah Kuningan yang akan berbelok ke arah Pancoran juga sedikit mengalami antrian kendaraan jelang traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang dari stop pada saat mengantri jelang traffic light dan juga tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran dan juga tempat perbelanjaan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Kuningan via underpass juga dalam kondisi kondusif lancar. Begitu pula dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok ke arah Kuningan juga masih dalam keadaan kondusif
lancar pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara. Dan di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Ekles yang melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Iza. Silakan. Makasih ya Bribtu Eklesia atas laporannya. Semangat sekali di sore hari ini. Apa sih rahasia para bintangnya? Rahasia biar bugar Istirahat yang terus. cukup, jangan lupa minum, dan jangan sampai lapar. Oh, Wah, itu. rekomendasi dong, sore-sore gini enaknya makan apa? Dengan cuaca seperti ini. Bakso enak kali ya. Oh, bakso Bakso. lagi. Ya bestie gue nih. Besti ya. Besti Ece juga aku. jangan-jangan. Iya, pecinta bakso sore-sore. Terima kasih atas tipsnya dan juga laporannya hari ini. Sehat selalu. Iya. Bribtu Eklesia. Selamat bertugas kembali. Nah, terima kasih. Ya. Bakso sih. Baru, Sebuah baru aja makan bakso gua hari ini. hari ini, Mm-mm. tadi. Setelah sebulan lebih enggak. Wow, mau selebrasi apa nih gara-gara tadi sukses ya wawancara seorang profesor. Enggak. Hari ini tuh gak ada duit, jadi belinya bakso doang. Gak mungkin gak ada duit bakso doang. Justru karena kayak kalau gak ada duit mah gak makan. Gak makan ya. Ini baksonya afung lagi. Enggak, jadi tadi ngelihat ada di media, memang bener ya sosial media ini bener-bener bikin Memberikan distorsi pengaruh. gitu. Iya. Cuma gara-gara ngelihat ya, nggak, daripada makan nasi mending makan bakso, daripada beli handphone mending rakit PC. Jadi akan ada selalu yang Ya, mending-mendingnya. mending-mendingnya. Tapi sebenarnya juga secara ekonomis nggak mending-mending juga gitu. Ini harus lebih ke memfokuskan emang kebutuhannya yang mana gitu. Exactly. Jadi hari ini bakso apa? Bakso kampung. Bakso pakai mie ayam. Alias mie ayam bakso. Harusnya Bener. mie ayam pakai bakso dong, bukan bakso pakai mie urat ayam. pakai mie ayam. Enak kan? Itu mah Ada. komplit. Terus Ada di sebelah jual enak di sini di LG. LG itu apa? Di lantai Lower L. ground. Oh, lantai LG. Iya, Bukan yang deket Guardian ini. bukan. Oh, soalnya aku tahu di situ ada mie ayam juga yang Petruk. Itu enak juga sih, tapi yang sini juga enak kok. Oke. Mm-mm. LG di Nah. lantai LG ini. Bener, nanti cobain ya. Oke. Oke, harganya cuma 25.000 bakso urat. Oke. Bisa tambah ininya. Tambah mie ayamnya. pangsitnya. Menunya tuh yang mana? Ayo ngebakso, ayo. Ayo. Ayo dong, detik sore kita Ayo ngebakso, ngebakso ayo. lah. Nanti hari Jumat katanya ada bakso juga. Tukang bakso. Bawa hati. Di bawah. Wah, takut ada Intel di mari ya. Tapi selalu seru gitu ya ketika orang ngomong-ngomong soal hati-hati nanti ada tukang bakso gitu. Abis gitu ada yang reply itu story-nya, pantesan waktu itu aku beli bakso atau beli cilok dari abang-abang gitu, pas aku nanya berapa bang, dia kayak yang bingung gitu. Jawabnya kayak nggak tahu berapa aja nih. Nah pas besokannya pas abis ada orang kegerebek atau ketangkap, dia nggak jualan lagi. Tapi banyak There yang you bilang go. katanya jualan Intel tuh enak-enak. Oh iya, Iya, gimana cara taunya dia Intel apa enggak ya? kayaknya mereka juga risetnya saking kerennya juga jadi punya supplier bakso yang enak, karena mereka sibuk dong, nggak mungkin bikin bakso sendiri. Tapi gue cukup yakin sih banyak Intel yang saat ini masih berkamuflase menjadi tukang nasi goreng, tukang Ya, bakso, tukang cilok lah. cilok, tukang bangunan. Emang pernah ada tukang bangunan? Apapun bisa buat iya Intel. juga sih. Guys, habis ini kita ke Jawa Timur yuk. Betul. Ini ada berita duka dari salah seorang legenda sepak bola Indonesia. Kita akan ngobrol bareng sama reporter Detik Jatim nanti untuk melihat langsung dari lokasi seperti apa suasana di rumah duka begitu ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.
What is up everybody? Welcome back to Detik Seri. Gak cuma hore-hore. Sesuai dengan janji Detikers, kita habis ini akan ya menyapa ya satu reporter kita juga dari Detik Jatim, dari Jawa Timur Bener, juga ya. bener. Yang akan melaporkan mengenai ini berita duka sih sebetulnya, salah satu legend sepak bola Indonesia yang harus berpulang kemarin. Bener, tapi sebelum kita menuju ke rekan kita di Jawa Timur, kan tadi gue sempat wawancara nih sama Profesor Renald Kasali Detikers. Kita ngobrol soal Danantara. Ya. Gue bilang, Prof, waktu saya berpikir di tengah malam, Aduh, overthinking. apa ya episode yang akan kusajikan untuk menutup waktu sebelum bulan puasa bagi pendengar-pendengarku di podcast Solak Miskin gitu. Kayak apa? Danantara deh. Tapi siapa ya yang rasanya paling bijaksana untuk ngomongin ini? Kayak gue takut kalau misalnya ngomong ke pengamat A, dia akan berat sebelah. Pengamat B berat sebelah. Terus gue terpikir akhirnya Profesor Renald Kasali. Gue bilang gitu sama Renald Kasali. Bukan pertimbangan ya, tapi apa yang membuat beliau ini nggak akan berat sebelah atau akan memberikan pandangan yang baru nih soal Danantara? Pertama, beliau selalu menyampaikan pandangan-pandangan yang segar gitu kalau misalnya lagi ngobrol. Terus beliau juga kan punya yang namanya Rumah Perubahan yang berinisiatif untuk membawa isu-isu anak muda dan saat ini yang sedang berkembang di masyarakat untuk bisa lebih didengarkan lagi gitu, yang kayak isu-isu marginal juga termasuk apa yang beredar di media sosial. Dan beliau juga seorang ekonom yang malang melintang juga di beberapa BUMN sebagai komisaris. Jadi dengan posisi beliau sekarang, gua rasa beliau sudah cukup banyak asam garam untuk bisa menilai seperti apa nanti sepak terjang Danantara setelah diluncurkan kemarin. Apa yang bisa di-spill dari pembicaraan tadi? Maksudnya biar mengarah Detikers ini penasaran dengan full wawancaranya, dengan full obrolannya gitu. Kita ngejudge satu persatu orang yang dipilih sama Pak Prabowo sebagai pengawas, penasihat, bahkan C-levelnya. Kita ngejudge. Wow. Karena memang juga sudah diumumkan ya sama Pak Prabowo aja siapa-siapa saja yang akan menjabat gitu ya di Danantara. Jadi beredil. Kita nilai satu persatu. Kita gali apa saja yang menjadi poin plus sehingga rasa-rasanya kok Pak Prabowo memilih mereka gitu. Iya. Nah, besok hari Jumat bisa didengarkan di podcast Tolak Miskin. Searching aja guys di Spotify ada. Karena biasanya gampang nyarinya, karena biasanya kayak episodenya tuh ranking berapa. Makasih loh. Iya, aku tahu. Jangan lupa dicontreng loncengnya biar langsung nancep gitu kalau misalnya ada. Atau di ini nyalain notificationnya biar tahu kalau ada episode baru. Mantap. Tolak Miskin gak cuma Tolak-tolakan. Apaan nggak janjian, jadinya bingung. Tapi speaking of Danantara, ini juga kan kemarin tuh malam waktu Pak Prabowo ada di Kongres Demokrat juga ngomong soal Danantara sebenarnya. Dan ini juga di ternyata nggak cuma Pak Prabowo-nya doang, Pak Hashim pun selaku utusan khusus Presiden, adiknya Pak Prabowo juga ngomong nih soal Danantara ini yang saat ini sedang banyak sekali diskusikan oleh netizen dan banyak orang. Bahwa pembentukan Danantara ini adalah gagasan dari orang tuanya pada 40 tahun lalu. Kita tahu Pak Sumitro Djoyohadikusumo adalah orang tua dari Pak Prabowo dan juga Pak Hashim. Dan juga merupakan tokoh ekonomi nasional gitu yang juga menjabat bank juga di Indonesia. Betul, ya. BNI. Dan juga merupakan mantan Menteri Keuangan di bawah masa Presiden Soekarno dan Soeharto. Jadi, yang BNI itu kakeknya tapi ya. Jadi ini udah digagas sebenarnya sama Pak Sumitro dari 40 tahun yang lalu sempat, dan akhirnya diwujudkan nih sama Pak Prabowo. Tapi ya itu yang katanya membuat Pak Prabowo cukup emosional ketika meluncurkan Danantara ini. Dan gua juga bilang tadi sama Pak Renald Kasali, Prof Renald, bahwa kayaknya nggak ada deh satupun masyarakat Indonesia yang berharap Danantara akan berakhir dengan suram gitu. Pasti semuanya berharap dengan cemerlang. Betul. Tapi
pengawasan itu harus kita sampaikan, skeptisisme itu harus kita sampaikan supaya jadi warning aja buat orang-orang yang ada di sana Betul. kan. And also ya ini menjadi satu apa ya diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat ataupun sentimen yang ada juga memang diperlukan biar kita tetap kritis gitu. Gimana pun juga ini adalah satu badan yang baru kita punya Lompatan gitu. besar. Lompatan besar juga, apalagi juga memang lahirnya juga di pemerintahan yang baru. Jadi kan kita juga belum bisa Belum banyak proof lah yang ya, bisa kita betul. jadikan landasan bahwa it's gonna be alright guys gitu. Betul. Tapi ya artinya juga dengan kalau kritikannya makin banyak, artinya harapannya juga harusnya makin besar dong gitu Oh ya. iya iya. Dengan adanya Danantara ya mudah-mudahan bisa mengelola dengan baik, mengundang lebih banyak investor juga dan Betul. ya sesuatu yang baru diharapkan juga bisa membawa sesuatu yang baru juga lah Iya, gitu. Apalagi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan itu. betul. Kalau ekonomi naik, gaji naik guys. Iya benar. Lapangan kerja bertambah. Rate kamu freelancer naik juga. Nah amin. Kerjaan makin banyak. Karena kerjaan makin banyak. Artinya Betul. demand banyak, Mm-mm. supply-nya juga banyak, ya, ada. gitu. Ya harganya otomatis ikut naik kan. Betul, atau juga mungkin karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik juga, jadi kita bersaing secara sehat. Karena orang-orang akhirnya juga kayak pada meningkatkan skill, berlomba-lomba gitu. Jadi kita juga sesama pekerja juga harus harus juga ya meningkatkan skill juga lah biar bisa Ikut naik bersaing juga, sama-sama naik juga. menuju on top kalau kata orang habis resign kan. See See on on top top. guys. Terus kata temennya enggak aku pilih beng-beng. Ah, Coklat dong. selamat gak sih? Anyways Aha. juga ya ini mungkin juga sekalian ngasih tahu buat detikers yang Beruntung? buat detikers yang Beruntung? kemarin sempat denger kita bilang siap-siap diskon untuk moda Diskon apa? transportasi Oh. untuk lebaran atau cuti lebaran. Nah, ternyata ini kayaknya harus lebih ancang-ancang deh buat detikers yang memang mau pulang atau mudiknya tuh pakai kereta. Karena ternyata tiket kereta buat mudik lebaran sudah terjual 1,3 juta. Ternyata Jumlahnya. tiket makin banyak yang sudah terjual. Aku makin takut gak bagian. Jangan khawatir, Vice Presiden KAI mengatakan bahwa antusiasme tinggi juga bisa membuat KAI menyediakan total lebih banyak tiket perjalanannya. Di momen ini itu sudah membuktikan kita tidak cocok ya tampil di drama musikal. Karena tidak bisa menentukan tempo. Ramen Girl menangis. Iwa K pun Yo. kecewa. Dan Nada juga kecewa sih. Betul Iya. ya, tapi nggak usah khawatir nih detikers ya. Jadi sekali lagi kita ngasih tahu aja bahwa sebetulnya juga ternyata sudah banyak yang sudah berancang-ancang untuk beli tiket, bahkan juga udah tiket Pasti. kereta api jarak jauh tuh udah terjual 38,06%. Oh, Makanya walaupun 1,3 udah kejual, tapi masih banyak kan? masih banyak. Jadi total tiket yang akan dijual itu adalah 3,44 juta. Oke. Selama masa angkutan lebaran dari 21 Maret sampai 11 April gitu. Right, Ya, ini kita udah beritain terus sih dari hari Senin tuh kita kasih tahu detikers semua kalau tiket kereta udah bisa dibeli, tiket Iya. damri, pesawat juga nanti akan Iya. ada diskon juga. So be prepare untuk yang berencana untuk mudik jangan sampai kehabisan gitu ya. Tapi buat yang kayak bulan puasa juga belum, santai aja lah, ya udah nggak apa-apa. Santai Nggak apa-apa, aja. santai aja. Santai aja. Nah, detikers kita tadi udah janjiin kalau kita akan ke Jawa Timur untuk melihat, mendengarkan langsung laporan dari reporter kita di sana soal berita duka dari kepergian legenda nasional tim sepak bola kita, Bejo Sugiantoro yang baru saja meninggal dunia. Kita akan tergabung bareng sama Mas Auliau Rohman yang ada di Jawa Timur saat ini. Halo, selamat sore Mas Aulia. Selamat sore Mas Ido, Mbak Ida. Selamat sore Mas. Lokasi di mana nih Mas Auliau? Iya.
Halo, selamat sore Mas Vito, Mas Bija. Iya, sore. Lokasi Oke. lagi berada di mana nih, Mas? Ya, saya sedang berada di daerah lapangan ya, lapangan tempat di mana Coach Bejo Mhm. sempat. Sorry Mas Aulia, suaranya hilang tiba-tiba. Boleh dicek kembali apakah termute kan audionya? Halo, Halo, Vito? nah begitu. Siap. Oh, ini Ya, di oke. lapangan tempat Coach Bejo juga pernah melatih begitu ya? Enggak, kebetulan ini lapangan tempat Coach Bejo kemarin waktu fun football gitu. Oh gitu. Oh, Ya, Baik, oke, baik. oke. Mas, bagaimana kondisi di sana gitu ya? Dan kemudian juga kita pengen tahu seperti apa keadaannya, karena kami sempat mendengar juga bahwa Gus Bejo ini sudah selesai dimakamkan ya, Mas ya? ya betul. Jadi di lapangan siar kali ini tempatnya ya lalu lalang sepeda motor, tidak ada kegiatan. Tempat ini adalah kemarin sore itu Coach Bejo main fun football gitu ya, fun football. Kemudian Coach Bejo kolaps di lapangan, kemudian dibantu sama teman-teman, kemudian dibawa ke rumah sakit Royal Surabaya tepatnya. Waktu sampai di rumah sakit itu Coach Bejo masih keadaan hidup gitu ya. Kemudian sekitar pukul 17.20 beliau dinyatakan meninggal gitu. Baik. Mas Aulia, boleh ceritakah ke kita soal bagaimana sosok Coach Bejo sendiri dengan segala karir dan juga pengalaman beliau membangun sepak bola di Jawa Timur, begitu kedekatannya dengan sepak bola di Jawa Timur, Mas Aulia? Ya, jadi Coach Bejo ini sangat lekat dengan sepak bola ya. Beliau ini besar karena sepak bola. Beliau memulai karir sepak bolanya profesional itu di Persebaya Surabaya. Beliau 3 kali meraih gelar juara bersama Persebaya, tepatnya tahun 1997, 2004, dan 2006. Nah, berkat kontribusinya beliau bersama Persebaya ini, beliau kemudian dipanggil oleh tim nasional. Tercatat, Coach Bejo itu waktu masih aktif bermain, tampil sebanyak 45 kali bersama timnas Indonesia. Kemudian setelah gantung sepatu, beliau tetap tidak mau jauh dari dunia sepak bola. Beliau banding setir jadi pelatih, dan kemudian sempat melatih juga beberapa tim Jatim, Persik Kediri, jadi staf pelatih di Persebaya Surabaya. Kemudian yang terakhir jadi pelatih di Filteras. Kemarin beliau sempat membawa Filteras ke 8 besar Liga 2, seperti itu. Jadi bisa dibilang sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk sepak bola gitu ya Mas ya? Betul. Bahkan anaknya, beliau punya satu anak laki-laki namanya Rahmat Irianto. Beliau juga itu meneruskan bakat ayahnya sebagai pemain sepak bola. Ya. Saat ini Rahmat Irianto sebagai pemain Persib Bandung. Baik. Baik. Kemudian ya kita kembali lagi ke pada saat kejadian meninggalnya Gus Bejo juga gitu ya. Apakah sebetulnya sudah ditemukan penyebab utamanya mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, Mas? Oke, saya ceritakan kronologinya dulu mungkin. Jadi fun football kemarin sore, waktu itu ada tim namanya Rosita FC. Nah, tim Rosita FC ini lawan tanding antara tim A dan tim B. Coach Bejo ini main waktu babak pertama full. Kemudian ketika babak kedua, ketika baru berjalan 1 menit atau 2 menit, beliau ini tiba-tiba jatuh di lapangan, kolaps gitu. Nah, kemudian beliau dibantu sama teman-temannya, dikasih oksigen juga. Waktu itu wajah beliau kabarnya sempat pucat gitu ya. Tapi setelah kasih oksigen membaik, kemudian dibawa ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit Royal Surabaya. Waktu sampai ke rumah sakit Royal Surabaya, beliau juga kondisinya masih hidup gitu ya. Kemudian jam 17.20 beliau dinyatakan meninggal. Dan kemudian CEO Filteras FC Amir Burhanuddin, beliau mengatakan bahwasanya Coach Bejo ini diduga meninggal karena serangan jantung. Karena sebelumnya beliau itu tidak punya penyakit apa-apa, tapi tiba-tiba jatuh di lapangan seperti itu. Berarti tidak ada riwayat penyakit jantung juga sebelumnya diketahui? Ya, belum ada, tidak ada. Baik.
ketika tadi proses pemakaman gimana Mas? Banyak seberapa besar antusiasme para pecinta sepak bola dan juga fans dari Coach Bejo sendiri misalnya yang datang mengantarkan untuk terakhir kalinya Coach Bejo ke peristirahatan terakhirnya. Kemudian juga mungkin dari tamu-tamu yang datang begitu, mungkin ada dari tokoh-tokoh nasional yang diamati oleh tim Detik Jatim. Ya, jadi pemakamannya dilakukan. Jadi Coach Bejo semalam itu kemudian dinyatakan meninggal jam 5.20, kemudian sekitar jam 19.00 beliau sampai di rumahnya, kemudian baru disolatkan tadi pagi ya sekitar jam 8-an. Setelah disolatkan kemudian beliau dibawa ke kuburan, tempatnya di Taman Sidoarjo. Nah, waktu dikuburkan, anaknya Rahmat Irianto itu mengumandangkan azan, dan dia terlihat itu sangat sedih banget, nangis bahkan. Kemudian banyak juga yang datang, teman-teman Coach Bejo, mantan-mantan pemain Persebaya, Coach Iston, Mat Halil, dan sebagainya. Mereka cukup terkejut ya dengan meninggalnya Coach Bejo, karena sebelumnya Coach Bejo nggak punya riwayat apapun, tapi tiba-tiba beliau meninggal seperti itu. Baik, Mas Maul, untuk masyarakat sendiri atau mungkin dari keluarga, apakah Mas Aul dan juga tim Detik Jatim juga sempat mendengar apa hal yang paling mengesankan dari beliau gitu semasa beliau hidup? Ya, beliau ini dikenal ya waktu jadi pemain ataupun pelatih, dikenal sebagai sosok yang disiplin. Dia itu selalu menekankan kepada anak-anak muda untuk harus bekerja keras, harus mencapai cita-citanya gitu. Kemudian ketika menjadi pelatih hal yang sama dilakukan gitu. Beliau ketika jadi pemain, beliau itu sebagai back yang dikenal sebagai back yang begitu tangguh gitu. Solid, kemudian bisa mengantarkan Persebaya juara 3 kali, kemudian di pelatih dia juga menekankan disiplin, itu yang pertama. Jadi banyak anak-anak muda itu terpacu karena Coach Bejo itu orangnya disiplin dan luar biasa. Siap. Rizky Ridho juga menjadi salah satu anak didik beliau ya ketika memulai karir di Persebaya waktu itu ya Mas Aulia ya. Baik, terima kasih Mas Auli atas laporannya. Duka cita mendalam dari kami segenap tim redaksi untuk kepergian Coach Bejo Sugiantoro. Semoga bisa diterima dengan baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan untuk keluarga bisa dikuatkan begitu ya. Terima kasih banyak atas laporannya Mas. Sehat selalu, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Yang juga mungkin jadi perhatian adalah riwayat beliau untuk penyakit jantung tuh nggak ada dan pergi dengan kondisi serangan jantung dan ini kerap kali dialami oleh orang yang bugar gitu, iya. Suka senang berolahraga. Betul gitu. Jadi ya kita juga mungkin bukan pertama kali gitu ya mendengar berita mengenai orang yang memang hobinya olahraga atau bahkan sebenarnya ini bukan hanya hobi tapi juga ya seorang profesional gitu ya, seorang profesional gitu yang pasti sudah tahu lebih banyak soal ilmunya. Betul. Gitu, sudah punya pengalaman jauh lebih banyak bahkan juga menangani anak-anak didiknya juga, tapi disayangkan meninggal justru karena serangan jantung mendadak gitu. Jadi mungkin ini jadi lagi-lagi jadi reminder untuk kita bahwa orang yang sehat, orang yang berolahraga secara profesional saja gitu ya bisa mengalami keadaan yang seperti ini. Betul, gitu. betul. Lagi yang enggak. Makanya olahraga guys. Betul. Tapi dengan baik begitu ya. Betul. Atau mungkin tahu batasannya gitu. Buat untuk yang non profesional kayak kita nih gitu. Kan suka banyak tuh sekarang yang FOMO. Misalnya pedal. lari. Oh lari. Lari dong sekarang FOMO. Karena kan adu-aduan sepatu. Oh ya apapun yang olahraganya kardio, nah harus hati-hati ya karena kan biasanya enggak jadi iya kan. Kalau kardio Enggak kan cuma kayak kardio bahkan gym juga kan yang bener. yang lift weighting juga banyak. Bener. Apalagi yang enggak. Bener, karena FOMO Tapi itu. nih ya aku juga jadi kita saling mengingatkan juga apalagi sekarang udah ada fasilitasnya yang mau mengecek kesehatannya ya Gratis. secara gratis. Ini aku ngambil dari websitenya Kemkes ya. Pertama
ada 3 cara untuk mendaftarkan diri kamu untuk daftarin untuk Mendaftar. melakukan cek kesehatan gratis ya. Ini pertama adalah memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisili Alright. agar lebih mudah diakses. Nah, caranya ada 3. Pertama adalah pakai aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi bisa tahu nih jadwal dan lokasi puskesmas untuk cek kesehatan gratis. Kedua, ada juga chatbot WhatsApp Kemkes juga ya. Ini bisa buat yang butuh panduan lebih step by stepnya lagi gitu. Oh itu buat panduannya. Betul. Tapi daftarnya tetap di Satu Sehat kan? Oh bisa di sini juga. Oh bisa lewat Jadi chatbot ada juga? 3 cara pendaftarannya Keren. gitu. Yang ketiga tetap ini yang paling tidak praktikal tapi mungkin juga untuk beberapa orang ya lebih mudah yaitu adalah langsung datang ke puskesmas Puskesmasnya. terdekat. Tapi Ah. ini dikhususkan untuk masyarakat yang di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet gitu. Tapi harus juga membawa KTP atau KK gitu. Nanti petugas puskesmas akan membantu proses pendaftarannya. Jadi yang paling gampang sih sebenarnya itu download dulu Satu Sehat Mobile. Itu lebih ke ini ya, tipe-tipe cara mendaftar yang ribet, nggak ribet, dan praktis gitu. Iya, Ya, betul. yang praktisnya lewat aplikasi tadi, Mm-mm. tapi kalau agak sedikit nggak ribet lewat chatbot Chatbot, iya gitu. karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan biasa kalau lewat chatbot ya. Masih tetap harus klik lagi gitu. Paling gampang sih emang itu ya aplikasi Satu Sehat Mobile. Tapi mungkin juga bisa ngasih tahu untuk keluarganya yang berada di pelosok, ya Bisa. kan? Atau mungkin yang Ini udah bisa loh, tua, benar. Ini udah bisa loh sekarang cek kesehatan gratis. nenek kita mungkin di mana gitu. Opung atau kan keluarga kemarin di baru mana. ulang tahun kan, Opung bawa ke sana gitu misalnya. Benar. Ini sudah dimulai dari 10 Februari kemarin ya. Jadi ayo cek kesehatan ya biar Cek kesehatan mata bisa juga berarti ya, kayak di video itu tadi ada Menteri pendidikan tinggi. Wakil Pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi dan Menengah. Iya benar. Betul. Gitu. Baiklah kita akan break dulu sejenak. Habis ini kita akan kembali lagi dengan yang seru-seru deh. Sesaat lagi Detik Sore, Detikers ngajak mau hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini kita kayaknya akan mengeceki keadaan IHSG juga sore hari ini. Apakah sama seperti baju kita? Hijau? Ataukah warna-warni? Bisa gak sih warna-warni? Gak bisa Nggak dong. bisa ya, hanya 2 opsi ya. Tapi tentunya kita juga tidak sendirian, ada Mbak Sandra juga di sini. Tapi Mas Sandra gak boleh ngomong dulu. Karena kita mau lihat Cuman sentimen iya doang. dulu. Cuman iya doang. Benar, kita mau lihat sentimen dulu yang udah disiapin sama tim Detik Sore. There you go. Check it go. Check it out.
Alright, itu tadi dia sentimen hari ini. Ya, hari Ya. ini banyak banget yang jadi sentimen sebenarnya Mhm, karena ada mhm. beberapa peristiwa penting gitu ya. Termasuk peluncuran uang emas yang siang ini baru saja diresmikan sama Pak Prabowo. Kayaknya juga membuat pasar jadi kayak oke, get set, ready, go gitu. Makanya di akhir-akhir tiba-tiba membuncah dia. Membuncang. Walaupun jadinya tipis Excitement. aja sih kenaikannya ya pada akhirnya ya. But lumayan lah ya. Jadi kita tuh intinya Tipis. adalah nggak boleh terlalu pesimis gitu. Kayaknya kemarin tuh kayak kita sempat kayak ya udahlah Underestimate. apapun yang akan terjadi di hari Rabu ini biarkanlah itu terjadi. Ya nggak? Mas Iya. Andra gimana Kita nih? terlalu underestimate sama ISG ya. Walaupun Nah. keadaannya emang begitu. Tadi kata Prof. Renald juga, kita tuh kalau ngelihat semuanya dari negatif, buram mau masa depan kita itu kita lihat gitu. Jadi ya try to look on the positive side gitu kata Prof. Renald iya, gitu. iya, Walaupun iya. agak susah tapi ya coba, bisa Dicoba ya. dicoba dulu Bisa ya. yuk, bisa. There's always a Bisa silver yuk. lining gitu. Walaupun kan yang mendungnya emang lebih gede, lebih luas, tapi kan Iya. ada silver liningnya gitu. Nah silver liningnya apa hari ini Mbak Sandra sehingga Iya. ISG bisa hijau? Iya, kalau dilihat dari ininya ya, sektornya ya, ternyata yang paling besar tuh sektor teknologi. Dan didukung oleh yang paling besar itu WiFi 18%, cuma ada DCII ya 19%. Itu Gitu. wifi ini ya kenaikannya kayak ular kobra ya. Wow, ular sendok. Oh ya karena tadi sisi satu dia merah. Iya. Bener. Sama merahnya sama ISG ya kemarin gara-gara ada peluncuran Danantara gitu. Dan hari ini acaranya kan ada economic outlook ya di CNBC, situ ada Pak Hasim, di situ berbicara, ada Pak Prabowo juga dan jajaran-jajaran lainnya gitu. Dan ya memberikan secerca harapan untuk si Danantara ini gitu. Dan Ini terlebih ya, di memberi. WiFi. Tadi kan Pak Hasim juga speaking juga kan. Dia memberi secerca positif, aura positif, tahu Danantara ini ntar akan digunakan tepat poinnya dan di dan akan diawasi ketat juga sama Pak Prabowo begitu. Amin. Amin. Ya. Jangan akhirnya juga memberikan geliat positif juga ya Iya. di IHSG hari ini. Tapi emang hanya dari teknologi aja Mbak? Atau kayaknya Paling atau besar itu, yang paling lain besar sebenarnya itu? sih nggak terlalu ya, cuma 0,4%, 0,08%, 0,45 yang Ada yang koreksi 0,4 nggak sektornya? ada energi, finance, transport, basic industry, industrial, property, non cyclical paling gede 2% gitu. Finance tuh kenapa? Apakah masih dipengaruhi sama Danantara? Finance itu pengaruhnya kemarin ya, jadi pas IHSG 2% itu ditambah saham-saham fundamental kita yang pada turun, sektor bank juga sama yang saham-saham konglomerasi juga merah tuh kemarin. Kalau sekarang justru finance kita hijau. BRI 0,5%, Mandiri 1,03%, Bank BNI 2,8%. Berarti kan itu sesuatu yang ada flow lagi di situ ya. Betul. Gitu. Jadi efek dantaranya kemarin doang di sektor perbankan. Berarti ini hari ini ternyata ada angin segar untuk sektor perbankan. atau justru angin segarnya karena ada yang baru lagi. Kayaknya kalau sentimennya Bank Emas cukup Oh itu juga. cukup iya. baik deh Iya, gitu dari iya. masyarakat. Maksudnya cukup disambut dengan baik gitu sama masyarakat ya. kayaknya. Iya, karena kan kita tahu kalau emas itu kan jadi safe haven ya, pilihan orang-orang tuh semua kalau investasi sumbernya selain properti gitu kan, dari zaman dulu sampai sekarang tuh mereka mau beli emas, cicil Betul. emas. Nah sekarang kan emas tuh mau dijadiin ada billion bank ya, Ya. itu ntar di situ ada bank BRI Syariah juga, Betul. bank Syariah ya, BSI. BSI ya, sorry bank BSI. Terus ada salah satu emiten emas juga, kode sahamnya HRTA dan dia harganya juga udah naik tuh dari kemarin-kemarin. Dan itu dia ada kerjasama sama BSI. Jadi dia bisa Kuliah. di situ. Hah? BSI aja. Beda dong. Beda. beda. Iya hari ini ISG tuh ditutupnya di level 6.606. Berapa ya? naik 19 poin atau Iya. 0,29%. Sesi 2 ya, di akhir-akhir menit-menit terakhir nih tiba-tiba. Iya. Abis jam makan Ke 6.600-an. siang, abis pada meeting Iya. selesai, udah beres ngopi, meluncur. Meluncur. Ke 6.600-an. Tapi ya. masih sangat menarik kok untuk melihat saham-saham big banks gitu ya masih Iya. pada murah karena Iya. masih di bawah harga
harga Apanya sebetulnya ya? Standar bukan valuasinya dia, Valuasinya nilai dia. nilai harga wajar sahamnya. Masih di bawah ya? Masih di bawah. Alias masih diskon tuh ya Masih harganya diskon nih, ya? diskon lumayan nih Nah, untuk cus. bank-bank besar. Tapi Udah ada yang gajian kan pas ini? Iya, boleh Wow, siapa? disisihin. Siapa? Belum, Tanya lagi nih. belum, enggak maksudnya Belum. 26 belum, 27. Oh iya, buat 28 sebagian 29. karyawan belum. Betul. Sebagian udah, tapi mungkin Betul. yang gajinya tanggal 25 misalnya. Tapi Iya kan ini nggak semuanya 25 ya. genuinely asking deh Mbak. Mhm, Kita mhm. kan waktu itu juga sempat dibahas sama Ko Michael ya. Mhm. Katanya kayaknya ambang batas atau ada garis di 6.500 yang itu Iya. tuh akan mencirikan sesuatu, apakah Iya. nanti akan rebound ataukah itu akan turun justru lebih jauh lagi juga gitu. Tapi kayaknya Iya. kita tuh kalau udah 6.500 mepet naik lagi Mm-mm, gitu, kayak mm-mm. seolah-olah Kayaknya tuh batas. pantulan Iya, ya. gitu. Mantul lagi, Kayak mantul udah lagi. dasar gitu. memang Iya. akan begitu terus apa gimana sih Mbak? Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, itu tergantung lagi dengan supply and demand udah pasti ya. Mhm. Tergantung juga dengan sentimen. Karena kalau di jangka pendek itu sentimen tuh sangat berpengaruh. Iya, Tapi kalau iya. jangka panjang itu lebih ke makro si negaranya itu sendiri kayak gimana gitu ya. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG itu dari 2021 akhir setelah Covid ya. Setelah Covid kan dia turun di bawah banget ya. Sampai hampir 4.000. Terus dia mantul. Mantap Ya untuk yang punya sih Iya, mantul, Mantul. mantul betul. Mantul bisa melewati si titik krusial itu 6.500. Tapi dari 2021, dari IHSG kan bergerak dari 4.000 ke 6.500 kan, itu banyak banget ya poinnya. Tapi sepanjang 2021 sampai 2000 berapa nih terakhir? 2023, berarti jangka waktu 2 tahun, IHSG itu nggak kemana-mana. IHSG itu sideways dan titik pantulan lantai dasarnya itu di 6.500. Setiap 6.500 mantul. Terus ke 6.500 lagi mantul lagi. Akhirnya dia nggak jebol 6.500, terbanglah dia di tahun 2024 tuh Agustus ke 7.910 ya. Nah, itu sekarang pergerakannya lagi turun dan dia belum bisa ke atas lagi. Nah, Karena ini emang saham lagi turun kan bisa melirik instrumen lain, tapi reksadana bagus gak? reksadana bisa, tapi yang pasti bukan reksadana yang dalam Saham. saham ya, karena kan kalau manajer investasi pasti milihnya saham-saham yang fundamental bagus dong. Gak mungkin lah dia masukin saham yang baru 2 tahun atau baru IPO gitu, atau saham konglo yang baru IPO, itu gak mungkin. Nah, kalau untuk reksadana mungkin baiknya sambil nunggu keadaan IHSG kita ya reksadana pasar uang atau pendapatan tetap yang dalamnya, kalau reksadana pasar uang itu dalamnya deposito atau obligasi yang di bawah 1 tahun. Kalau reksadana pendapatan tetap dalamnya kebanyakan adalah obligasi gitu. Bagusnya beli reksadana di mana, Mbak? Di investasi juga ada. Kenapa Ada malu-malu dong. ngomongnya? Di investasiku. Ada dong. Ada reksadana lengkap. Ada Betul. lebih dari 20 manajer investasi. Nah, Jadi tinggal dipilih, tinggal di sort aja berdasarkan return yang paling tinggi. Coba berarti itu yang bagus. Atau yang dana kelolaannya paling tinggi. Oh itu berarti yang Jadi tempat saham saya. ada di situ, pasar uang ada di situ, pendapatan tetap ada di Iya, situ. semuanya ada lengkap. Obligasi ada juga nggak? Ada dong. Oh ada juga. Ada. Ih keren. Apa lagi? Jodoh ada nggak? Nggak ada. aduh agak repot tuh Mbak Sandranya nyarinya di mana. Tapi mungkin untuk yang masih newbie gitu ya, oke. mau menentukan juga nggak manajer investasinya yang mana gitu ya, atau mungkin yang paling cocok, yang paling sesuai sama ya budget lah, atau mungkin jenis investasi yang mau jangka pendek atau panjang, itu boleh nanya-nanya nggak sih? Oh boleh banget Mhm, dong. Jadi kalau mau nanya reksadana apa ya pasti ntar kita rekomendasi sesuai profile ya. Yap. Dan kita juga pasti rekomendasinya si reksadana terbaik lah kinerjanya. Betul. Yang memang MI-nya sudah profesional dan udah terbukti di dana kelolaannya gede dan jangka waktunya. Gitu. Gitu. Aum, ngeliat Ya aumnya. aset under managementnya. Aum. Sama ini balik lagi ke soal sentimen gitu. Hari ini kan sudah diluncurkan nih Bank Bullion sama Iya, Pak iya, hari ini Prabowo. peluncuran. Dengan ini berarti cukup cukup relevankah kita bisa rely ke saham-saham emas dalam waktu-waktu ke depan ini? Oke, kalau saham emas itu sebenarnya kan kalau komoditas emas ada ini juga ya. Ada harga komoditasnya gitu. Biasanya kalau saham emas
dia kalau kita lihat pergerakan komoditasnya naik, ya dia akan ikut naik gitu. Mm-mm. Apalagi ditambah ada sentimen yang lain, misalnya tadi ada kerjasama, ada Billion Bank dan lain-lain. Nah kalau untuk sekarang emang komoditas emas tuh lagi tinggi-tingginya karena investor melihat masih ada ketidakjelasan global nih, makro secara global gitu kan, secara dalam negeri mungkin di kita juga iya gitu kan, masih wait and see ya. Jadi selama itu masih nggak jelas, masih ada ketidakjelasan secara global ya harga emas pun akan naik terus gitu. Tapi dengan, maksudnya ini kan baru awal nih, artinya nanti harapannya kan ketika diluncurkan bank emas sudah bisa membentuk bank emasnya masing-masing, itu ekosistem industri emasnya akan semakin kompleks dan akhirnya kita bisa bersaing sama negara maju dan segala macam, dan tentu dari efeknya ada yang kita harapkan adalah pertumbuhan ekonomi dalam negeri, alias ini mumpung baru awal banget, cukup relevankah kita beli saham-saham emiten Yang emas deh gitu misalnya ya. Mbak? Itu harus kita lihat lagi sih soalnya biasanya begitu news ini kan baru muncul sekarang. Benar. Biasanya itu kalau di saham harganya itu udah duluan kemana-mana. Oh, Gitu, bahkan udah kayak naik bukan yang pas banyak. hari hanya ya, justru Iya, sebelum-sebelumnya tuh bukan. udah dimulai Iya, dia. iya makanya kalau di saham tuh kita biasa kenal ada price discount everything. Jadi dari pergerakan harga saham tuh mau dia turun atau naik, itu tuh sudah menghilangkan bias-bias lain, itu tuh harga tuh sudah mencerminkan nantinya tuh mau terjadi apa gitu. Jadi beritanya belum ada, tapi harga tuh udah ngasih respon duluan marketnya gitu. Kayak HRTA, kan HRTA baru hari ini peluncuran diresmikannya ya, Billion Bank ya. Dan HRTA itu dari tanggal awal Januari malah, akhir Januari sampai sekarang itu dia udah mana tuh? Ya, sebentar ya. Ding 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 ding. Tapi sambil menunggu Jeng, 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 jeng. Mbak Sandra juga, ini aku tambahin pertanyaannya lagi Mbak Boleh, Sandra, boleh. biar makin keriting Mbak Wah. Sandra mikirinnya. Curly fries. Katanya saham untuk IHSG ini kan hari ini baru turun 17% year on year-nya. Di bulan September dibandingkan IHSG. level tertingginya di bulan September 2024. Oke. Katanya ini hanya tergolong koreksi biasa saja, masih jauh dari crash, alias ini kalau dibilang penurunannya sudah sangat dalam, belum, masih akan ada yang lebih dalam lagi. Bagaimana investasi sejauh ini risetnya? Wah, agak takut ya kalau masih ada dalam lagi ya. Apakah benar bahwa ada Coba kita bandingin ya. potensi? Kalau pas COVID itu termasuk ya termasuk agak krisis lah ya. Karena kan semua langsung terjun bebas. Itu penurunannya IHSG hampir 30%. Ya, kurang lebih ya. Nah, kalau sekarang itu kalau dari per September itu turunnya ya belum 30% sih, tapi ya jangan sampai ya. Ini baru yang belasan persen Iya. gitu ya. Tapi kalau Itu karena sampai masih krisis, koreksi aja masih gitu ya, koreksi. belum bear ya. Ya masih ya ini dibilang koreksi tapi dibilang krisis juga enggak gitu, belum Tapi sampai masih batas ada krisis. kemungkinan untuk koreksi lagi juga sih ya. Masih ada kemungkinan, apalagi belum ada sentimen-sentimen positif yang ngangkat gitu. Baik dari makro atau sama dari Indonesia sendiri gitu. Harus ada bisikan-bisikan dulu. Betul, terus baru ada bisa. harus berita Pak Prabowo bilang kita Indonesia akan ini gitu. Bisa. Ekonomi tahun ini 7% katanya. Wow, dari mana? Atau ada berita apa perbankan BUMN, Investasi buyback dari beberapa Apple banyak. masuk Iya. 2000 triliun gitu. Iya, Tuh, itu. atau Nvidia pusatnya. jadi masuk Nvidia ke sini. jadi, Ya kan? Nvidia nutup pabrik di India, lari ke Indonesia Indonesia. semuanya. Ya, itu. Andai, Ya itu kan namanya berharap. Enggak apa-apa Nggak dong apa-apa. berharap ya yang positif. Possibility-nya Manifesting ya? ada. Betul, Manifesting. manifest. Kan Kita nggak menutup ya. harus yang Untuk positif-positif kemungkinan. kalau ngedoain negara. Betul. Emang sih IHSG itu sekarang jadi turun, naik dikit, turun lagi. Turunnya lebih banyak Iya. daripada naiknya soalnya Iya, kan. tapi turunnya nggak mau yang sekali drastis, turunnya tuh dikit-dikit tapi Takut sih kalau sakit sekali gitu drastis ya, nanti rasmani lagi tuh. Waduh. Dar-der Jangan dor dong. jadinya juga. Nah tadi balik lagi ke harta tuh udah Ya. naik 66% dari Januari. Karena memang juga pemberitaan soal adanya Billion Banks ini Billion juga Banks. udah dari lama ya.
Iya, Jadi baru mungkin orang-orang baru-baru udah ini udah di udah tinggal siap-siap aja nih gitu. Kapan di resmikannya juga. Kemungkinan akan naik terus atau mungkin justru HRTA ini apa ya, Betul. mengkatrol teman-temannya, Kerek, mengkerek mengkerek ya, harusnya sih bisa teman-temannya ya. di industri yang sama. mengerek sih lebih tepatnya. Apalagi yang Bukan kalau mengkerek. misalnya jalin-jalin kerjasama ke BRIS-nya juga atau ke Pegadaian, kan Pegadaian juga udah bisa ya kita apa namanya nyimpen ya, beli Beli, cicil iya. emas ya. Mhm. Tuh biar bisa sekilo gitu. Wow, Simpen situ. amin. Mbak, singkat aja buat besok kira-kira seperti apa proyeksi? IHSG ya. Hmm. Sebentar kita lihat. Kita buka dulu. Ini suka deg-degan nih kalau kayak gini. Dari dapurnya, Wow. spill the Kalau tea. jangka panjangnya sih masih turun ya ini ya. Tapi kalau untuk besok nih agak Di momen ini kita agak melihat Mbak takut Sandra nih kayak kalau Mama besok nih. Lauren ya. Memprediksi mencenayang. agak takut nih kalau besok nih tiba-tiba ntar Oh ya? dibilang Oh. hijau, nggak Ya it's taunya. either hijau atau merah sih Mbak. Iya, Iya cuma ada sih. dua itu sih. Ini kalau kita lihat penutupan emang dia bullish ya, candle hijau ya. Kemungkinan dia akan naik dulu. Masih naik. Mungkin targetnya ke 6.630. Tapi kalau dia nggak kuat, ya dia akan turun lagi. Ya oke, Gitu. Naiknya juga naiknya nggak terlalu signifikan lah. baiklah. Ya, ya. Meloren banget jadi. Terima kasih Mbak disclaimer on. Sandra tapi atas informasinya. Yes, jangan lupa di scan dulu guys ya, Chris. iya. Chrisnya. Disuruh Bayar lagi. dong. Barcode. Barcode-nya untuk join Discord-nya Join bareng-bareng di Discord-nya Investasiku. Investasiku ya. Ya, ngobrol di sana sama Mbak Sandra, sama teman-teman investasiku yang lain lain. juga. Tapi kalau nggak mau ribet, udah ada AI-nya juga. Membantu kamu siap lah pokoknya. Alright, Untuk lebih kita bijak bungkus berinvestasi. Bungkus. segmen ini. Kita menuju ke segmen selanjutnya. Habis ini Detikers kita akan menuju ke editorial review. Kita akan bahas tadi sama Mbak Sandra kita udah Iya. singgung tipis-tipis soal bank emas, bullion Yes. bank. Ya, kali ini kita akan mengelaborasinya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih sampai ke inti bumi. Betul, karena juga kita akan ngobrol sama abang-abang. Kita akan Bahasnya dan mas apa abang? Mas. Mas. Oh, Mas. bahas Malah emas sama memanggilnya mas emas. Padahal Mas, dia cocok. orang Sunda. Oh. Tapi sebenarnya dia orang Padang sih. Udah. Udah, apalagi. Habis ini di Aduh. editorial review barengan sama Yes. Detik Finance. Detikers jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Dia cuma hari-hari. Hampir aja gue bilang Detik Finance. Sore mas, sore mbak. Masnya Mbak, Masnya Mas. Di waktu-waktu ke depan Anda mungkin akan banyak mendengar itu di banyak tempat pusat-pusat publik gitu ya. Betul. Di mall, di pasar. Karena nawarin kayak nyimpen bank lagi. Nyimpen emasnya di bank ini gitu. Setuju. Tapi harusnya ini dapat apa ya, antusiasme yang oke lah dari masyarakat juga gitu ya. Karena memang ya kayaknya kita juga cukup familiar dengan berinvestasi atau Komoditas ini ya. komoditas emas juga. Yap. Ya jadi calon-calon mas kawin. Bisa. That's why kita pengen banyak meliterasi teman-teman di sini Detikers semua soal ada apa sih dengan bank emas ini, apa sih gunanya, apa bedanya dengan bank-bank lainnya. Betul. Kita akan bahas bersama Bang Angga. Kenapa gue jadi bang? Iya tiba-tiba jadi Bang ya. Mas. Tapi selamat mas studio barunya. Oh iya Yeah, makasih. Oh iya, gimana, this is the gimana? first time Mas Angga ada di Iya. studio Pertama kita. Tolong dikasih Pertama testimoninya. kali. Testimoni Testimoninya dong. adalah dingin. Kutub Iya. Utara kan. Gua pakai jaket. Langsung loh, kita looknya look outdoor ya. Padahal Iya. kita Dingin Ini banget ini. Padahal ini AC-nya udah kita kurangin setengah Mas. Masa sih? Udah. setengah PK. Tapi Udah dingin tetap banget segini ini. ya. Asli. Iya. But anyway, Bank Emas Bullion Bank sebenarnya dalam setahun terakhir ini udah cukup banyak dibahas ya. Tapi akhirnya hari ini sudah diluncurkan. Mungkin biar Detikers yang masih cukup awam dengan terminologi bank emas ini, Yep. Mas Angga bisa jelasin secara sederhana apa ini bank emas, Mas? Jadi kalau diomonginnya sebenarnya mungkin setahun terakhir. Tapi rencananya ternyata udah 4 tahun yang lalu. Oh. Jadi udah lama dibahas. Sejak zaman Pak Jokowi ya. Zaman Pak Jokowi. Karena waktu itu berangkat dari semangat yang kita ini penghasil emas terbesar. Warga kita ini penyuka emas. Coba deh tanya mama, bapak-bapak gitu. Kalau investasi apa? Benar.
hampir pasti ada yang punya emas lah. Ya, Gitu. setuju. Nah, tapi ternyata emas itu nggak semua tercatat. Mungkin yang dijual yang logam mulia cetakan gitu tercatat kan, diproduksinya kapan, di mana, berapa gram. Tapi yang tercatat di perhiasan itu cuma gramnya doang. Siapa yang punya, udah pindah kemana itu nggak tercatat. Dan itu berapa tadi? Sekitar 180-an. 1.800 ton 1.800 emas ton. beredar di masyarakat. Ton bukan sih? Ton, Ton, ya, 1.800 bener kan? ton. Itu beredar dan nggak semua kecatat. Nah, terus ada rencana gimana kalau ini semua kita catetin jadi sebuah aset yang memang ke data gitu, dikumpulin di satu tempat. Ini kan bisa diputerin lagi nanti. Potensi ekonominya gede banget gitu. Dari selama ini yang cuma los-losan doang, sekali beli selesai. Sekali beli selesai, jual beli selesai. Gadai selesai gitu. Nah, sekarang bisa ada satu tempat buat naro. Dan si tempat ini nanti bisa dipakai buat, ya katakanlah kayak bank juga. Cuman bank ini kan money base, tapi ini gold base gitu. Jadi jual beli dalam emas, mau buat penyimpanan emas, nanti yang berbunga gitu tentunya kan. Mau segala macam. Investasi bisa juga. Investasi bisa juga. Sebentar nih ada di catatannya. Set. Jadi Nah, bisa perdagangan emas, deposito emas, Oke. pinjaman modal kerja emas, Pinjaman modal kerja Ah. emas. Oke. jasa titip emas. Dan juga itu pendataan emas-emas yang selama ini ada di Jawa. Bukan. Mas sama di Nembak. Suriname. Banyak Bukan, maksudnya juga ya. emas-emas yang jadi perhiasan yang Iya, nggak pernah iya, iya, kecatat sebagai aset gitu. Itu nanti bisa dicatatkan lewat Ya. si bank-bank emas ini. Betul. Tapi kenapa mencatatkan emas yang berada di masyarakat itu penting? Untuk Karena negara? itu ada nilai ekonomisnya. Oh. Ketika bisa disatukan, itu kan kayak cadangan devisa kita kan based on gold juga kan. Ya. Ketika merepresentasikan seberapa besar nilai emasnya. Nah, semakin banyak nilai emasnya ditaruh di sebuah bank, bank itu kan bisa memutarkan kembali emas-emas itu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi Oke. lebih rapih lah, lebih rapi dan lebih jadi nilai lebih. Ketika lu masih beredar di mana-mana dan gak ada catatannya, ya udah itu jadi anggapnya jadi cuma perhiasan. Jadi sama kayak bank konvensional, itu dia kan uang tuh yang disimpan, dia Nah, ini diputar bank. lagi uang. Yes. Ini Ini Bank. bank. khusus Iya. emas. Iya. Jadi Emas. emas semua yang disimpan sama bank Betul. ini Jadi gitu mau ya. nitip emas di sana bisa. Iya. Mau pinjem Perhiasan termasuk juga. Iya, mau pinjem duit bentuknya emas bisa Iya. juga gitu. Nah, nanti teknisnya mungkin gimana lah. Nanti minjemnya gimana, bayarnya gimana Kalau itu nanti ada. kalau uang kan otoritasnya sama Bank Indonesia tuh atau OJK juga Iya. ada. Iya, iya. Kalau bank emas ini? Sama juga, ini kan di bawah OJK juga. OJK Dari juga OJK ya? juga keluar ya kan. Karena ini kan dihimpun, Iya. dana masyarakat dihimpun oleh sebuah institusi. Mm-mm. Nah, institusi ini akan diawasi oleh OJK. Biar dia nggak sembarangan nih mengawasi Oh aset. iya, institusinya jasa keuangan yang bank dan non bank Iya, ya. iya. Sebenarnya sederhananya kalau misalkan selain emas gitu, ada juga kan kayak bank tanah. Bank tanah Iya, juga udah ada mirip bank kan, tanah. kayak land bank gitu, Iya land Iya bank sih. disimpan nanti tanahnya bisa dipakai Lending buat lah ya. jadi leverage lah, dipakai apalah gitu. Nah, ini sebenarnya buat kepentingan nasabah juga pada akhirnya gitu. Oh. Cuman kalau dari sisi pemerintah kan katanya ini juga buat naikin devisa juga supaya emas-emas itu nggak perlu kabur ke luar negeri ketika Oh produksi gitu. ini habis produksi hilirisasi kan udah diserap oleh dalam negeri, dibeli ini sebagai investasi ditaruh di bank, jadi berputarnya di dalam negeri aja buat ngebantu perputaran ekonomi. Ya katanya bisa juga buat targetin pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi ekonomi. 8%, katanya balik lagi ke sana. Kalau dinyatakan selama ini emas kita kabur ke luar negeri tuh maksudnya contohnya kayak gimana? Terus Ya bukan Suriname. kabur sih. Intinya kan lebih kayak setelah diproduksi demand di luar negeri itu gede. Oh, Orang juga suka, terutama Iya. kayak India. India tuh kan emasnya juga gede. Boleh. tuh. Iya China banyak. juga banyak. ternyata sekarang tuh gede penggunanya. Nah karena mereka kurang dalam negeri, kan mereka nyari dari luar negeri, termasuk dari Belinya Indonesia. di Indonesia. Ya mungkin bagus juga sih sampai keluar, kita dapat devisa hasil ekspor. Kalau DHE-nya parkir di Indonesia. Indonesia kalau dalam Kan? negeri. Kalau Nah, mereka bawa ke luar, Sementara kalau misalkan kayak gitu kan bisa ya udahlah buat dalam negeri dulu nih. Kalau dalam negeri udah bagus, udah demand udah tercukupi, barulah di ekspor gitu kan. Cuman memang demand dalam negeri juga udah mulai tinggi nih. Itu kan makanya dibutuhkan untuk sebuah sistem yang bisa mendata lah sebenarnya seberapa besar permintaan dalam negeri itu gitu. Yang selama ini kan nggak pernah ketahuannya Iya, iya. dari beberapa lembaga resmi aja gitu. Dan itu pasti
so much more than that Iya, supposed to be. mungkin Yeah. mungkin nggak kurang dari setengah lah yang tercatat gitu. Oh iya. Iya, banyak banget itu. Ini soalnya Wow. Pak Erick Thohir bilang bahkan ada yang nyimpan di bawah bantal, Iya. di balik batu bata toilet. Iya, banyak. Orang Orang di nyimpan. kita kan begitu kan, ketika dapat duit lebih sedikit, Iya. investasinya pasti emas. Benar, Iya, benar, iya, benar. iya. Harta Dapat karun. warisan Ya. gitu. Pasti dia belinya emas. Bahkan ada yang mungkin di dalam peti mati. Di bawah. Mungkin ada juga. Iya, di bawah masuk Makanya gitu. grave robber kan banyak juga. Oh, iya, gitu. benar. Makanya yang Benar, kuburan benar, aja harus benar. dijagain. Tapi kalau bisa mengkritisi gitu Mas untuk bisa menjadi bagian dari kritik konstruktif dari diluncurkannya Bang Emas ini, apa potensi-potensi yang menjadi kekhawatiran, ada nggak? Kalau kekhawatiran mah tentu ada-ada aja ya. Hmm. Kan tergantung good governance-nya juga. Betul. Semua ini kan semua demi good governance kan. Mhm. Ya, tapi yang pasti sih kita lihat dulu lah. Hmm. Ini bakal bagaimana. Kemungkinan besar kan ini positif. Ini sesuatu yang baru dan yang nyambutnya juga banyak. Selain hari ini diluncurkan kan, Yes. ada Pegadaian sama nanti menyusul BSI Ya. yang sudah dapat Izin. Nah itu katanya kata OJK tuh ada beberapa yang udah tertarik juga, udah daftar nih. Oh. Beberapa pengen Hmm. ikut. Berarti itu menunjukkan potensinya bagus kan. Mhm. Nah tinggal kita nanti lihat dari sisi regulasi dan dari sisi pelaksanaan supaya good governance nih kayak gimana gitu. Karena kan ini sesuatu yang gede tuh. 1.800 ton kalau memang bisa kekumpul semua dan bisa dimanfaatkan for the greater good kan bagus. Ya. Tapi ya tetap harus good governance lah. Jangan sampai pengumpulan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum lah gitu untuk meleverage kepentingannya sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Cukup surprise sih mendengar tadi Mas Angga bilang bahwa sudah banyak dalam pipeline yang ngantri Iya. gitu. Karena modal inti minimumnya untuk bisa jadi Bank Emas ini lumayan gede, Iya. 14 triliun gitu. Betul. Lumayan Kalau gede. misalnya sampai banyak yang mendaftar gitu ya, artinya lapangan kerja akan semakin banyak Iya. terbuka nanti. Ini ada riset dari McKinsey itu. Jadi McKinsey itu bilang kalau misalnya di Indonesia itu ada bullion bank, itu bisa meningkatkan gold value chain terhadap PDB Mhm. itu naik sampai 245 triliun. Menarik. Kalau misalnya bisa kekumpul, dan itu bisa menciptakan lapangan kerja sampai 800.000 orang. Iya. Nah, tapi nggak disebutin sih di mana aja. Tapi mungkin yang kalau kita lihat kan mungkin nanti ada institusi baru nih, berarti bakal ada lapangan pekerjaan baru dong. Ada ahli emas lah atau apa, atau tukang auditnya emas atau apa kan pasti dibutuhkan tuh. Iya. Sales-salesnya juga, Iya, gitu iya, kan. Tim komunikasinya juga, buat dan lain-lain lah. Semua ini adalah tim branding, brand comnya pasti ada gitu, segala macam gitu. Gimana masyarakat bisa memanfaatkan Bang Emas ini to the max? Jadi memang ada beberapa hal tadi ya yang gue sebutin. Sebentar, saya lupa lagi. Oke. Nah, jadi bisa buat jual beli emas juga. Jadi ntar nggak usah pusing nih. Misalkan gue pengen beli emas, takutnya emasnya palsu gitu, misal atau kan nggak terdaftar, yang sempat kemarin rame-rame ilegal. Gitu. Benar. Nah sekarang itu tempatnya udah ada. Gitu. Terus nanti ada deposito emas juga. Jadi kayak kita naruh emas dengan jangka waktu tertentu, nanti ada bunganya Iya. naik berapa. Iya, Dapat bunganya mungkin jadi 0,0 sekian gram gitu naiknya. Iya. Bisa. Gitu Ya kan. tetap lumayan lah berputar jadinya. Iya, daripada nambah kita cuma nilainya. beli dan ditaruh di rumah, Iya. ditaruh di bank itu kan naik tuh nilainya. Selain dari harga jual Harga emasnya yang nah tapi dengan disimpan fluktuatif di situ, ya. terus jasa titip emas, Yes. mungkin bukan cuma buat individu, Mm-mm. misal korporasi punya emas yang lumayan besar gitu, ini rada-rada bahaya, saya taruh di mana lah gitu. Selama ini ya udah jangan di luar negeri deh, misalnya di luar negeri ada jasanya, dalam negeri Di Indo aja. udah ada. Di Indonesia udah ada. Tapi gua ada sekian ratus kilo misalnya. Iya. Udah bisa di Oh sini. ada kok kita storage-nya gitu ya. Iya, itu Wow. bisa. Ini Dimanfaatkan. amankan langsung oleh pegawai kita. Takut dong kalau cuma dipeluk gitu ya. Iya. Sama kalau misalnya Eza punya Harapan. punya Oh, partner harapan. mas-mas mau dititipin juga bisa. Beda mas-masnya itu minta makan soalnya. Iya. Terus, Ini Banyak sih banyak. bagus banget ininya ya, apa namanya, inovasinya gitu ya. Walaupun kita sebenarnya sudah cukup ketinggalan ya Mas ya. Ketinggalan. Karena Untuk bikin beberapa Bank Emas negara ini. itu sudah melakukan itu. Dan yang lebih advance itu coba tebak. Singapura Kira-kira. Malaysia. bukan? Malaysia Um, masuk, UK. Malaysia masuk, Singapura juga masuk. Singapura. Tapi yang lebih advance ternyata Turki. Oh. Turki Kenapa itu dibilang produknya advance? udah banyak banget.
produk-produk produk. perbankannya. Produksi emas, ininya apa pembiayaan emasnya. Nah, jadi emasnya udah kekumpul, terus dia tuh udah inovasi banget lah. Jadi kayak ada apa rekening emas udah pasti, giro emas, terus ada tabungan emas, kartu kredit dengan apa bonus emas gitu. Pokoknya dia udah segala macam lah. Jadi jangan-jangan jokes-jokes yang kita lihat di timeline itu bayar orang pakai emas tuh gara-gara Kan memang zaman dulu kan kalau ditarik ke belakang kan iya pakai juga emas ya. kan. Iya benar-benar. Itu Makin kesini kan peninggalan. dulu kan orang malas bawa emas Iya. karena terlalu berat. Nah. Akhirnya ditaruh di bank, ditulislah ini ada secari Iya. kertas yang merepresentasikan si emas itu kan. Iya, Itu yang pada akhirnya jadi uang. Iya. Nah sekarang kita balik lagi sebenarnya ya. Iya. Sama aja lah. Jadi emas-emas itu juga taruh lagi. Ya lu bisa dalam bentuk sertifikat atau apa buat bawa kemana-mananya. Gitu. Setelah emas apalagi yang bisa dijadikan bank ya? Tanah udah, Kripto mungkin. bank kripto ya. Siapa Tapi nggak tahu ada lah. ininya, underlyingnya. Memang nggak ada susah. underlyingnya. Ya, Tapi kalau terus- sebuah negara udah berani ngatur, Kayaknya kita masih jauh ya dari itu. ya kita masih jauh. Tapi Trump aja udah punya tim khusus Iya sih. yang kripto. Bahkan nama kabinet aja Doge. Diam-diam. OJK juga udah punya pengaturan Iya, kripto iya, kan. Mm-mm. Siapa yang tahu? Bisa Iya. jadi mungkin resisten ini dari apa kaum lama kayak kita. Bisa jadi anak-anak muda yang baru itu Udah anak-anak lebih alpha antusias gitu. ya. Kita Udah kan merasa lebih. masih harus ada underlying, nggak bisa gini. Mungkin nanti anak-anak muda ini nggak perlu underlying, yang penting apa sesuatu yang baru gitu misalkan. Kan Iya, kita iya, nggak tahu iya, iya. ke depannya. Ada bank kripto nanti khusus ngatur ini blockchain, who knows juga gitu. Tapi baby steps lah ya dengan adanya Bank Emas ini juga jadinya kita juga punya terbuka lagi mata kita bahwa sebetulnya Potensi untuk yang mengembangkan besar. komoditas aset-aset kita tuh banyak Betul. banget. Ya seperti yang kemarin di launching 2 hari lalu, Danancara itu juga kan sebenarnya itu potensi aset besar sekali. diputerin lagi kan. Iya. Sama ini juga aset diputerin lagi. Iya, iya, iya. Ya kita harapkan ya good governance yang dimaksud Nah. itu untuk bisa membuahkan hasil yang diinginkan itu benar-benar dilaksanakan gitu ya Ya. Mas ya. Jangan sampai ada fraud gitu. Termasuk juga ini tuh salah satu cara mengiklankan lah ya si Bank Emas ini adalah ini bagus loh untuk tabungan haji. Nah itu Ya. katanya itu apa tuh, Bisa-bisa Mas, yang aja. bisa Ujung-ujungnya elaborate? itu apa jago-jagoannya tim marketingnya lah. Betul. Nanti akan membuat narasi seperti apa. Sama kayak kita ini ya nabung deposito ini bisa buat tabungan haji, tabungan nikah. Nah, Ya iya, benar, bisa-bisa emas pun juga demikian gitu ya. Tergantung approach-nya lah. Yang pasti sih tim komunikasinya harus bisa membumikan Ya. inilah, membumikan ini barang. Mm-mm. Biar orang-orang awam itu yakin bahwa oke, bank emas ini cocok buat saya. Karena kan di Indonesia ini kan paling banyak kelasnya menengah ke bawah. Mereka-mereka ini sebenarnya bisa jadi target karena mereka ini pasti punya emas. Betul. Walaupun cuma segram gitu. Itu yang nyimpen di bawah toilet itu kayak Iya. termasuk kayaknya. Walaupun misalkan ada orang menengah atau malah menengah bawah, biasa pasti punya nih mereka simpenan emas walaupun kecil gitu, kayak ini beli dari zaman kamu waktu masih kecil, nanti mau Iya, nikah iya, kita iya. jualin, kan kita sering tuh dengar cerita-cerita seperti itu. Nah, mereka-mereka ini yang harus diyakinkan untuk bisa memanfaatkan Iya. aset yang dipunyai sama bank emas Benar. gitu. Jadi kalau misalnya ada nih keluarga kita yang nyimpan emas cukup lama dan Ya. mau dipakai buat modal usaha itu nanti bisa di trade gitu ya Bisa. di bank emas ini untuk kita dapetin modal usaha itu Bisa, ya. bisa Itu juga. salah satunya gitu ya. Salah satunya Berarti gitu. sebetulnya juga dengan adanya Bank Emas ini si likuiditas emas tuh jadi lebih mudah lagi Iya, gitu ya. jadi lebih cepat perputarannya, jadi lebih gede. Dari riset McKinsey aja itu katanya bisa nambah PDB. perputaran uang. Tadi kan di PDB itu ke PDB-nya 245 triliun. Tapi perputaran uangnya itu katanya bisa bertambah 156 triliun. Muter gitu. Jadi dari jual terus dibeli emasnya, disimpenin, ya apa itu duit muternya nambah. Itu lumayan. Ya terutama bikin jobs lagi sih. Pasti Iya. kan salesnya nanti Obviously ya. keluar. Tim Benar. komunikasinya ada, tim auditnya juga. Mungkin ada direksi baru, direksi manajer baru. Itu kan Ada pasti kantor baru untuk mereka Ya. sehingga nambah okupansi gedung-gedung. Nanti mungkin ada dosennya.
Bisa dosen Mas aku di Angga. keuangan kan. Ya bisa juga emang buat ngajarin bahwa Bank Mas gitu apa. Iya, Ini banyak sih. Benar. Mata kuliah Multiplier baru ya, Benar. multiplier efeknya. Atau Bang Emasnya mau promosi di Detik Sore Nah. bisa. Nah, Bisa banget. kita Boleh. bantu menyasar Kita kelas-kelas bantu. bawah. Betul. Jagonya Detik itu. Cus, Betul. ini masih kosong di sini. Nah, bisa di situ kita mau di layar belakang bisa, muncul bisa Yeah, it's juga. time for you to shine. Ini gue juga tertarik nyoba sih, mau nyoba dulu. Iya. Punya Karena berapa kalau banyak nggak emas? nyoba, nggak ini. Kemarin tuh 5 kilo kayaknya. Wow, Masya Tolong Allah. Dirjen Pajak dicek udah masuk SPT belum? Enggak gue laporin. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Emasnya lebih ke artifisial ya. Betul. Mau coba sih ya. biar ngerti lah. Iya, Kita iya. kalau iya. nggak coba Pasti, nggak paham pasti, nanti pasti, kan. pasti akan Kita kita coba coba. dulu. Tapi berarti ya semua senang lah dengan berita ini gitu ya. Bisa dibilang juga ini ngasih Yang lihat tadi emiten emas pada iya. Iya hijau Tapi semua. justru untuk ke emiten emas akan malah jadi makin naik terus dong. Iya, karena emasnya kan akan diburu Cari ya. harapannya. Orang ketika tahu manfaatnya, oh ternyata enak naruh di bank emas. Dia akan mulut ke mulut. Nanti, udah gue juga mau deh. Nah, nanti lebaran nih bentar lagi ngumpul. Gue simpan di bank emas. Oh, langsung ngumpulin keluarga, langsung pada ngumpul. Iya, Itu udah pasti produksi bisa naik sih. Bisa keserap lebih banyak pada benar, akhirnya. benar. Betul, setuju. Tapi Ini bicara mungkin bisa soal jadi apa ya? Angin segar dikala ya HSG turun mulu. kabur dulu reksadana aja. stuck juga gitu. Kalau kabur dulu aja gue nggak mau komen. Ya kan setidaknya ada alternatif lah. Lu mau naruh duit di mana Iya, gitu. iya, ini iya alternatif pembiayaan, juga Pembiayaan dan termasuk. investasi lah. Kayaknya memang Betul. juga sudah dirancang juga. Ini peluncurannya hamin beberapa bulan puasa dan hamin sebulan Biar hari orang raya. pada ini ya. Mungkin. Gitu. Pak, Sekarang keluar hari THR-nya. Rabu lagi apa Rabu apa? Rabu Oh menggebu. kan Pak udah beda Prabowo ya? kemarin Udah bilang beda kan ya? alasan saya memilih tanggal segini untuk meluncurkan Danantara karena ada angka 8 di situ yang jadi angka Infinity. keberuntungan gitu. Hari apa waktu itu dan antara Senin ya? 2 Senin 17 Senin. Senin. Senin, which 24. 8-nya apa? Jam 8. 2 tambah 4 tambah 2 24 Februari kan. Oh, 8. Nah, 2025 tuh 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5 itu 9. Gak nyambung. Jadinya ya itulah pokoknya ada beritanya Detik Finance lah lebih lengkapnya. Tapi kan yang biasa ngitung-ngitung tanggal gitu presiden yang dulu. Oh pakai ini ya cocok-cocokan itu ya. ya siapa tahu ada bisikan-bisikan juga. Masih Terinspirasi. kompak mungkin. Iya. Mungkin masih kompak. Emang masih kompak kan? Masih kompak lah. Terinspirasi. Kapan katanya Mas kita mulai bisa menikmati fasilitas? Harusnya sih udah ya ini. Udah kalau nggak salah udah juga sih. Ntar gue cek deh. Oke. Kalau nggak salah udah. Jadi kayak soft launchingnya tuh udah. Mhm. Ini baru sekarang grand launchingnya. Gitu. Apa masih butuh aturan pelaksana dari OJK untuk bisa mengoperasionalkan ini? Enggak udah sih kan ketika itunya udah keluar harusnya sih udah. Tapi ntar gue cek deh. Takutnya gue salah juga. Oke. Oke, Siap. Oke. Kita- Kira-kira siapa yang paling cocok untuk menjadi BA Bang Mas? Aku? Raffi. Pakai sampel Raffi Tapi ya kalau ngelihat modal Butuh pasti ini ya. yang Ini. gede-gede lah. butuh orang-orang yang memang dikenal sama masyarakat luas. Institusi Iya. yang cukup besar lah. Inspiring. Bukan institusi yang middle. Hmm. Paling institusi besar yang kuat. Hmm. Yang punya permodalan kuat. Ya. Alright then, Kita kita nantikan. bungkus Bang Emas hari ini It's a di good editorial news. review. Nantikan berita-berita selengkapnya untuk Bang Emas ini baca di Detik Finance. Betul. Siapkan mas-mas Anda. Mas-mas juga siap-siap. Nanti dibungkus. Wow. Ditabung. Ditabung dong. Nanti ditabung gitu loh. Thank you ya. Mas Angga. Thank you Mas Selamat Angga. melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Detikers juga jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sampai jam 5:30. Habis ini ada apa lagi kita nggak janji dulu karena bisa saja berubah di tengah jalan. Nantikan saja surprise-surprise yang ada. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi Detikers Di ya. pagi-pagi Ya. soalnya depan ada. Kok Aduh, milih yang jadi, mana? jadi ketahuan nih kita Sharing. sharing. Iya benar. Ya. Tapi anyway. Ini mau ya banyak yang bilang kalau
kayak negara kita kondisinya lagi nggak baik-baik aja deh. Tapi banyak orang yang masih sharing-sharing di sosial medianya, flexing, jalan-jalan ke luar negeri, beli Labubu. Ada lagi yang sekarang Apa tuh? boneka monster yang lain selain Labubu. Apa tuh namanya? Ya lupa gue, pokoknya monster juga. Kayak orang lagi seneng monster-monsteran Iya. ya sekarang. Yang ya pokoknya keychain lah berbentuk. Iya itu bisa juga Itu. kitchen. Iya. Kenapa iya. arahnya kemana tadi mau bilang? Enggak, jadi kayak sebenarnya kayaknya biasa aja. Biasa Orang-orang tuh aja. menanggapinya ya. Oh, sebenarnya isu ini mau kita bahas sudah cukup telat ya, tapi penting untuk mencermatinya dari sisi atau sudut pandang bahwa kantong itu mesti harus tetap dijaga, Terisi. jadi nggak Iya, iya, buru-buru iya. kabur dulu aja gitu, sederhana Hmm. kabur dulu aja. Hmm. Ada permasalahan soal kantong yang lebih besar daripada dibalik dari si kabur dulu aja ini. Benar, gitu. kabur aja dulu. Kabur dulu aja apa kabur aja Kabur dulu? aja dulu. Kabur Bebas aja lah, yang dulu. penting kabur ya. Udah dikasih. Dan biasa seperti hari Rabu kita kedatangan dosen kita. Wow. Ada Pak Firman Marihot di sini, CEO dari Investasiku. Ya, Pak Firman, welcome back. ya makasih Mas Edo. Ya makasih Mbak. Bener Eza. nggak Pak Firman? Kalau jangan buru-buru kabur dulu aja bro. Pikirin dulu di sana gimana caranya Ya. nanti mengelola uangnya segala macam, apa masalah Betul. besar yang Pak lihat? Jadi memang kalau kita lihat ini kan lagi viral ya. Jadi ada kabur aja dulu, Indonesia gelap dan lain-lain. Nah sebenarnya kalau kita bicara kabur aja dulu ya, ini yang viral nih, itu ibaratnya karena sebenarnya bentuk semacam kegalauan dari generasi muda ya, di mana mereka melihat ini ada sesuatu yang tidak mendukung mereka. Ya misalnya mereka melihat kalau misalnya udah kerja keras, udah punya bakat, udah punya integritas, Iya. tetapi itu ternyata nggak cukup untuk sukses. Hmm. Ada banyak faktor lain tuh yang membuat ternyata supaya untuk bisa sukses. Misalnya faktor jalan belakang, faktor misalnya koneksi dan lain-lain. Nah ini yang membuat akhirnya mereka berpikir ya udahlah kabur aja dulu deh ya. Sebenarnya bukan nasionalisme mereka tuh nggak ada. Bukan luntur. Nah bukan luntur. Kan gak cinta negara ya. Nah tetapi karena memang ada kata dulu kan, kabur aja dulu. Artinya dia akan balik deh. Tetapi kondisi saat ini yang menurut mereka itu tidak sesuai seperti yang mereka harapkan. Kita ambil contoh misalnya. Angkatan yang banyak memviralkan itu adalah angkatan Gen Z milenial atau angkatan kerja yang sekarang lagi produktif. Yang sebenarnya untuk peningkatan target 8% kita butuh yang angka produktif ini. Ya, mereka melihat dari sisi dunia kerja misalnya. Mereka melihat misalnya dari sisi dunia kerja ada banyak nepotisme. Ya. Lalu mereka lihat misalnya ada banyak sogokan di sana. Lalu ternyata dari sisi pendapatan dari pekerjaan gaji yang mereka dapat tidak sesuai dengan biaya hidup ya. Nah, ada banyak hal yang membuat mereka ya udah deh di tempat di luar negeri mereka melihat ada sesuatu yang lebih ya sesuai harapan Baik. mereka, lebih baik dari mereka. Nah, mereka coba mau kerja nih, mau dunia usaha bukan bekerja. Di Indonesia mereka lihat misalnya seperti yang kita lihat misalnya banyak birokrasi yang berbelit-belit. Pengurusan izin juga susah. Ya, Harus ada ordal. harus ada ordal dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita membahas ini waktu Mas Edo suruh kita membahas ini, menurut saya, oh iya ya, susah juga loh membahas ini dibanding kita membahas sisi yang lain gitu, tema yang lain. Kenapa? Karena memang kalau mau dilihat, ini kan realita kehidupan ya, realita yang dihadapi di depan mereka. Karena kalau mau dilihat mereka punya potensi, mereka punya sesuatu yang memang itu powerful sifatnya. Kita lihat banyak orang Indonesia yang di luar itu sebenarnya prestasinya luar biasa. Bukan mereka misalnya nggak mau memberikan sumbangsi ke dalam, tetapi masalahnya mau kasih sumbangsi ke dalam ini ada sesuatu nih yang membuat mereka tidak bisa maksimal. Itu Iya. sebabnya mereka keluar. Nah, dari sisi kita lihat perspektif keuangan, ini kan bicara dompet, bicara duit, bicara investasi. Nah, investasi itu kan bukan hanya duit, Iya. tetapi juga potensi yang ada dalam diri mereka. Iya, betul. Nah, jadi menurut saya sih kalau ada pendapat seperti itu kita ambil dari perspektif ekonomi nggak salah juga. Karena ketika misalnya mereka keluar itu sebenarnya ada cadangan devisa kita akan meningkat dari uang yang mereka transfer dari luar ke dalam.
Nah, yang rugi bagi kita adalah kita kehilangan orang-orang potensi yang sebenarnya itu bisa meningkatkan investasi di Indonesia, nilai tambah dari produk-produk yang ada di Indonesia. Nah, tinggal bagaimana misalnya kita mengajak mereka untuk berbicara supaya ini ibaratnya ada win-win nih antara mereka yang punya potensi dengan bangsa tempat mereka berada gitu. Tapi kan kalau misalnya dibilang sama Pak Firman juga kalau mereka pasti akan balik lagi gitu ya dengan esensi kabur aja dulu nanti akan balik lagi, yang artinya juga sebetulnya kita tahu bahwa orang yang bekerja di luar negeri itu jadinya pahlawan devisa. Ya, gitu. iya, pahlawan Ya kan, devisa. membawa kembali lah ya gitu ya, Iya. hasil jerih payahnya juga ke Indonesia lagi juga gitu. Betul ya, karena sebenarnya di luar itu banyak kemudahan-kemudahan yang dikasih. Ya, kita lihat waktu viral yang tentang kabur aja dulu, itu kan banyak tuh bilang, wah di sini sekolahnya di Amerika semuanya gratis loh, nah, bla bla bla, ada banyak hal yang dibandingkan gitu ya. Nah, ini jadi PR di kita sebenarnya. Kalau memang melihat dari mereka bekerja buat kita, ya ada cadangan devisa yang meningkat karena mereka bekerja di luar. Tetapi bukan hanya itu kan kalau kita mau lihat, misalnya kalau kita mau berbicara tentang misalnya meningkatkan pertumbuhan, salah satunya kita harus meningkatkan terkait sektor pengolahan. Ya. Jadi bukan hanya konsumsi, ya, tetapi kita juga bagaimana meningkatkan industri pengolahan kita, meng-create added value, nilai tambah dari barang yang kita punya. Nah, kenapa kita mesti misalnya mengandalkan tenaga luar? Ya, kita menggunakan tenaga dalam dong. Harusnya orang-orang yang dari Indonesia sendiri. Di satu sisi banyak kemudahan diberikan di sana karena misalnya kita lihat penduduk di Jepang misalnya, penduduknya makin merosot tuh. Ya, banyak kemudahan yang diberikan untuk menjadi warga negara Jepang. Ya, nah kita melihat ada banyak negara sekarang mereka membutuhkan penduduk ya supaya bisa masuk ke dalam. Dikasih banyak kemudahan. Nah, sebaliknya di Indonesia, nah kita melihat mereka melihat nih kok sepertinya nggak banyak hal yang membuat gua harus mengambil kabur aja dulu nih. Nah, itu. Pak Firman bahas kabur aja dulu atau kabur dulu aja ini sebenarnya kan sesederhana ini adalah gerakan merantau kan Ya, sebenarnya. betul, merantau. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan mencari penghidupan yang lebih Betul. baik gitu kan. Betul. Dan kerap Pak Firman sendiri pasti juga anak rantau mungkin. Iya. Anak betul. rantau kah? Anak Bener kan? rantau. Nah, jadi relevan nih kita ngobrolnya Mas nih Edo sama. juga kan? Iya, POV-nya sama nih sama-sama anak rantau gitu Utusan ya. daerahnya Usda. Usda. Isa juga anak rantau Iya, anak anyway. rantau juga. Jadi di rantau itu kan sering tuh orang yang gerakannya nih oke kabur aja dulu bagus gitu karena merantau untuk dapat penghasilan yang lebih baik. Tapi kerap kali orang tuh nggak bisa mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan itu gitu loh. Mungkin dari segi bagaimana dia mengelola kantongnya, uangnya, hidupnya, apa yang bisa dijadikan pedoman gitu untuk orang-orang yang kabur dulu aja ini biar dia kabur dulu aja untuk bisa mencari tempat yang lebih baik tapi juga memang benar-benar dapat tujuan yang dia inginkan itu gitu loh. Betul. Jadi yang tentu seperti yang kita bahas sebelumnya ya dia harus punya skill ya. Lalu dia harus punya mindset pandangan yang benar tentang bagaimana mengelola uang, bagaimana berinvestasi. Nah, tetapi biasanya mereka yang melontarkan ini karena mereka udah melihat bahwa potensi yang saya punya, bakat yang saya punya, integritas yang saya miliki selama saya bekerja. Nah, kok ini sepertinya mulai memburuk nih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka melihat mereka udah punya modal yang baik, mereka udah punya bakat yang bagus, talenta yang bagus. Sepertinya kalau dibandingkan dengan negeri sebelah, nah saya sepertinya merasa sesuatu yang lebih baik di Dapat sana. ruang yang lebih besar. Gitu. Betul. Nah, mungkin yang ditambahkan dari mereka bahwa mereka tetap harus punya yang namanya perencanaan keuangan yang baik. Mereka harus berinvestasi sejak dini. Mereka harus tahu bahwa ada banyak alasan, ada banyak disrupsi yang membuat mereka harus bisa keluar daripada tujuan keuangan mereka. Nah, tetapi kan di atas semuanya itu ujung-ujung adalah duit tuh. Yang mereka lihat duit yang mereka punya ini tidak akan lebih baik kalau misalnya saya ke sebelah nih. Ya, ke negeri orang lain nih. Nah, itu. Nah, jadi menurut saya ini sesuatu yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah.
Jadi bagaimana pemerintah mulai misalnya menertibkan birokrasi yang bersahabat dengan misalnya dunia kerja, ya, dengan dunia usaha. Lalu bagaimana misalnya membuat bakat-bakat yang ada di mereka ini ada salurannya Di dalam negeri ya. di dalam negeri. Nah, karena apa? Karena sebenarnya mereka adalah modal nih. Iya, Ya. iya. Kan sekarang Aset lah perusahaan ya. perusahaan sekarang bukan lagi bicara tentang ngurusin orang, tetapi udah bicara human capital, Yes. ya. Jadi manusia atau orang itu adalah modal nih, ya. Bukan hanya sekedar orang yang bekerja saja, tetapi sebagai modal yang sebenarnya jauh lebih powerful untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka. Nah, demikian juga orang-orang yang tagar ini muncul menurut saya adalah karena mereka membandingkan bakat yang saya punya, talenta yang saya punya, lalu kerja keras yang saya miliki, yang saya kerjakan, kok sepertinya akan lebih baik kalau di tempat lain. Nah, itu ya. Betul. Tapi ya nggak salah juga kalau misalnya ya anak muda yang kritis gitu ya membandingkan apa kondisi yang ada di dalam negeri dengan kesempatan yang lebih broad gitu di luar negeri. Ya, gitu, ya, nggak salah, nggak salah. Karena menurut saya sisi positifnya, ya kita akan mendapatkan cadangan devisa yang lebih besar Betul. ketika mereka berhasil di tempat lain. Atau juga menyisakan lapangan kerja untuk yang lain juga mungkin yang di Nah. dalam negeri. Karena kayaknya agak ya tidak berbanding tuh lapangan kerja yang ada dengan orang yang mencari kerjanya, atau mungkin juga tidak yang tadi sempat Pak Firman mention juga nggak dihargai secara sepadan juga begitu ya. Betul, betul, Oke. betul. Apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum mungkin akhirnya kayak oh ya mumpung masih muda, tenaganya masih ada, masih banyak, terus kesempatannya juga ada, maksudnya untuk kabur aja dulu gitu. Apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum pergi sebetulnya? Sebelum mereka pergi, Mm-mm. ya sebelum mereka pergi ya mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka untuk pergi ke luar negeri itu adalah memang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada di dalam negeri. Heeh. Selama itu misalnya tercapai, menurut saya pemerintah nggak harus misalnya merasa seperti ada yang bilang, udah kalau bisa jangan balik-balik lagi. Nah, jangan sampai, jangan Siapa sih yang terlalu, bilang, Pak? kayaknya Detik lebih paham deh Waduh. yang ada berita begitu ya. Nah, artinya nggak perlu disikapi dengan cara yang seperti itu. Karena menurut saya mereka ada di luar pun itu baik kok sebenarnya buat Iya. kita juga yang ada di dalam. Selama mereka memberikan kontribusi yang positif ya. Nah, harapan kita sebenarnya satu, bagaimana tagar ini itu semacam warning Momentum? Oh, oke. ya buat pemerintah. Loh kok sepertinya mereka menganggap di luar kok lebih bagus sih dari di dalam. Nah, itu saja sih menurut saya. Jadi bagaimana kita menyikapi tagar ini dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya ya udah kita memperbaiki dunia kerja di dalam, dunia usaha di dalam, supaya mereka-mereka yang berbakat ini nggak keluar, tapi mereka tetap ada di dalam. Ya. Ini juga pertanyaan yang sama sebenarnya yang kita sempat tanyain juga sama Detikers di sini ya. Apa aja sebetulnya yang harus dipertimbangkan kalau misalnya memang Detikers itu mau pergi aja dulu, kabur aja dulu. Lah, ngumpul. Hampir Kalau sama, pergi pergi. dengan kabur aja dulu tuh, kalau pergi tuh ngerasa usir. Kalau kabur kan atas inisiatif sendiri. Iya. Kabur aja betul. dulu. Ada, Apa udah saja? pada di-share Coba jawabannya. kita cek dulu. Kita coba lihat respons netizen. Modal, skill, biaya hidup, target, pendapatan. Oh, nah modal skill, biaya hidup, target pendapatan. Gimana nih? Mana dulu yang mau kita bahas nih Pak Firman? Tentu yang pertama skill ya, udah betul ya. Urutannya udah benar tuh ya. Pertama modal skill, lalu biaya hidupnya berapa. Lalu untuk menyimbangkan antara biaya hidup dengan skill yang dia punya, berapa target pendapatan. Cuma mesti tambah di sini. Ya, berapa target yang harus dia investasikan atau dia tabung untuk perencanaan keuangan dia. Iya. Biar Betul. sempurna ya. Biar sempurna. Karena memang ini Kontennya sempurna. urutannya juga memang udah tepat ya Pak ya. Udah tepat. Sebelum kabur aja dulu, memang harus tahu dulu modal yang kita bawa tuh apa ya. Skillnya, ada skill yang bisa Skillnya dijual di apa? sana. Betul. Lu cari tahu biaya hidupnya, baru tentukan target pendapatannya, biar tahu kurva aktiva pasifanya gitu ya. Baru tuh tadi investasi untuk masa depan. Next guys. Mantap. Next. Persiapan yang matang. Aduh gak kebaca nih. Plan kerja, tempat tinggal yang strategis. Sus- Main jadi rapper gitu di sini. Ya betul ya.
persiapan yang matang ya. Kalau nggak gitu dia bisa jadi nanti pengangguran di sana gitu Iya, loh iya, ya. iya. Mesti disiapin dengan matang gitu. Jangan sampai kabur aja dulu ini hanya karena nggak suka dengan di Indonesia, pergi ke sana akhirnya jadi lontang-lantung. Ya di sini nanti Jadi bilang gembel di sana. Padahal sebetulnya jadi tujuan gempel di sana. untuk kabur aja dulu adalah mencari penghidupan yang lebih baik gitu. Betul. Kalau nggak lebih baik, rasa-rasanya ditunda dulu mungkin ya. Betul. Atau pulang kampung lagi. Iya. Atau cari yang lebih baik lagi gitu. Oke. Another one. Lagi. Ini coba Pak Firman yang baca. Nah, negara tujuan terus bisa langsung kerja apa enggak? Kalau asal cabut mah mending nggak usah. Nah, Nah. betul ya. Nah, jadi kalau mau kabur aja dulu, ya artinya jangan Harus sudah firm ya di sana harus firm. akan kerja di mana gitu ya. betul. Akan kerja di sana di mana? Lalu gimana dengan biaya hidupnya? Gimana dengan misalnya tempat tinggal? Gimana yang tidak kalah penting dengan situasi politik di sana? Jangan sampai lagi ada huru-hara politik ya Benar. atau perang, ya nggak bisa balik, nah repot. Ya, Jadi jadi deportasi. deportasi. Nah, jadi penting sekali untuk persiapan yang matang. Setuju? Pak Firman sendiri kalau ada kesempatan untuk kabur aja dulu, mau? Bayangkan Pak Firman kembali ke usia 23 Ya. tahun. Wah, baru lulus kuliah dong. Which is berapa puluh tahun yang lalu Pak? Menjebak nih pertanyaannya ya. Ya, Kemana, Pak? 20-an tahun yang lalu ya. Ya. Saya pasti akan memilih hal yang sama. Apabila ternyata seperti yang mereka alami. Misalnya, saya punya skill, saya punya bakat, saya punya integritas, tetapi seandainya itu kurang dihargai. Ya. Nah, di-compare misalnya dibandingkan dengan yang negara lain. Pasti kalau secara logika sehat, pasti orang akan mencari yang lebih baik toh. Exactly. Nah, pasti akan memilih begitu. Makanya menurut saya kabur aja dulu itu nggak salah. Selama memang itu baik buat mereka, kabur itu merupakan sesuatu yang membuat mereka lebih baik. Makanya ada kata dulu. Ya. Nah, sesudah misalnya udah cukup bagi mereka mau balik lagi ke Indonesia, ya bagus-bagus aja. Betul. Kesempatan mencari atau pilihan untuk mencari penghidupan yang lebih baik itu adalah hak dari setiap manusia di muka bumi ini. Betul. Jadi, Nah, tidak ada yang salah. cuma ada sesuatu yang ada pesan tersirat di dalam kabur aja dulu. Nah. Artinya sebenarnya mereka tuh ingin ada di Indonesia. Aha. Ya, cuma ada sesuatu yang membuat mereka merasa kok sepertinya nggak baik buat saya. Nah, itu sebabnya mereka memilih dulu, kabur dulu. Tapi ada intensi nggak Pak bahwa ini juga kan banyak mungkin ya didengungkan oleh anak-anak muda Gen Z gitu ya, di bawahnya milenial lah pokoknya. Ada intensi bahwa mereka tuh pengen instan dapat kekayaan atau keuntungannya. Kalau di Indonesia agak susah karena ya gaji kecil misalnya dan saingannya juga besar saingan besar, misalnya. nepotisme dan segala macam, you name it gitu. Tapi kalau di luar negeri dengan iming-iming gaji dengan dolar atau mungkin mata uang asing lainnya, itu rasa-rasanya akan lebih mudah mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Betul sekali Mas Edo. Mas Edo udah bisa diangkat sebagai profesor. Wow. Yang diangkat oleh doktor gitu ya. Alias kebalik jadinya. Kenapa? Benar yang dibilang Mas Edo. Sebenarnya tagar itu muncul tidak terlepas dari yang namanya anak Gen Z sekarang, milenial sekarang yang serba instan. Jadi ketika ada hambatan yang di depan yang menurut mereka dibandingkan dengan Susah sifat nih, mereka gitu bahwa, ya. nah di mana mereka tuh Langsung ingin nyerah. langsung nyerah dan lebih mencari sesuatu yang Shortcut lebih ya? mudah. Nah, betul. Maksud Pak Firman Gen Z malas berusaha. Ya, karena memang kita mesti akui ya, sekarang kemarin kita lihat ada banyak perusahaan yang mereka Ini kecewa. kecewa, lalu mereka mengeluarkan mem-PHK yang Gen Z ini. Nah, jadi sebenarnya ini muncul dari tidak kalah dari ya mereka Alasan yang itu. memang serba instan. Tapi sebenarnya nggak salah juga, karena sebenarnya kalau kita lihat anak-anak Gen Z milenial kan banyak juga yang sukses-sukses. Iya. Nah, mereka yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Nah, yang bahaya adalah kalau kabur aja dulu ini
adalah bagian daripada mereka yang punya bakat dan potensi yang luar biasa. Ah. Hmm. Nah, Tapi bukan bagi- berarti yang boleh pergi juga yang nggak berbakat juga dong, Nah, Pak. nanti alam yang akan menyeleksi, waktu yang akan menyeleksi. Ya. Puting beliung misalnya tiba-tiba datang dan Dordar gelap enggak dong? iya iya iya. Iya. Iya sama, sederhana merantau aja Pak ya. Kan banyak juga yang akhirnya ketika merantau tidak cukup bisa bertahan di kota tersebut, kemudian balik lagi gitu Betul. loh. Nah itu juga, itu udah jadi analogi sederhananya Iya gitu. iya Betul, iya, betul sama aja. lah. Cuman ini mungkin scale-nya lebih besar, lebih luas lagi gitu. Tapi Iya. menurut Pak Firman, Gen Z, speaking of Parah Gen lah. Z, Ayo loh. ini generation gap aja atau memang beda nih si generasi yang satu ini dalam menyikapi bagaimana dunia kerja dan juga hidup gitu. Ya, saya yang kedua ya. Jadi mereka memang beda dalam menyikapi hidup ya. Makanya kita ngelihat banyak sekali orang hanya masalah sepele, diputusin pacarnya, ambil cara singkat. Hmm. Sepertinya dunia udah selesai, Hmm. bunuh diri, gantung diri. Nah, ini kan cara mindset, cara pandang yang salah. Tapi dulu juga banyak kayaknya Pak kayak gitu. Mungkin cuma karena nggak ada media sosial aja. bisa Iya, jadi, nggak ada pemberitaan. bisa Ah, jadi. iya, Tapi iya. menurut saya mungkin karena semuanya udah serba instan, Iya. lalu ditambah lagi banyak orang tua yang merasa ya supaya anak gua nggak merasakan susahnya kayak gua, dimanja dan lain-lain. Itu yang membuat akhirnya mereka terbentuk dengan Sedikit banyak ada yang betul, pengaruh itu ya. betul, Karakter betul, itu ya. betul. Ya, jadi mau bilang menarik, tobatlah Gen Z itu Pak ya. Parah nih. Dia tuh ngelemparin api ke orang. Tangkap. We have nothing to do against Gen Z. No, Rara. Kita bergandengan tangan guys. Betul. We're Cuma- in this together kok. Iya, we're gitu. all in this together. Cuma ya ini aja apa namanya, menurut gue tuh juga generation gap sih. Iya, Kayak iya, mungkin iya, dulu iya. kita juga begitu, cuma karena dengan kondisi media sosial dan kemudahan-kemudahan yang kita punya tuh Iya, iya. nggak terlalu berasa itu. Iya, harus informasinya ini jauh lebih cepat aja gitu. Jadi cepat yang kita tangkap banyak yang terjadinya tuh banyak. Dalam dunia investasi juga sebenarnya udah polanya berubah. Juga berubah Pak ya? Iya, berubah. Kalau dulu kita melihat fundamental. Hmm, Nah, kalau sekarang mereka nggak lihat fundamental. teknikal, Mereka melihat personal brand. personal brand. Nah, jadi mereka melihat ini siapa orangnya, siapa yang punya perusahaan. Kembali lagi karena sosial media, karena informasi yang begitu cepat. Jadi mereka lihat numbers ya. Betul. Maka lihat sekarang saham-saham fundamental bagus setahun terakhir minus. Iya. Lihat saham-saham yang udah pernya ratusan naik terus. Ah, Jadi menurut saya jebakan Po- Batman tuh. pola ini ya berubah bukan hanya di Dunia kerja aja. dunia kerja aja, tapi dalam Investasi dunia pun juga. investasi juga sama. Oh, tapi justru sebetulnya banyak hal yang bisa dipelajari dari Gen Z di dunia investasi juga gitu ya. Iya. Dimana mungkin I'm not gonna say they are fearless, tapi justru Berani ngambil punya- risiko. Iya gitu, Iya. kayaknya karena juga arus informasinya jauh lebih cepat, lebih mudah untuk mencari informasi. Jadinya juga ya udah selama informasinya bisa dicari, ya udah berani aja dulu juga gitu. Betul, Untuk betul. berinvestasi. Ada beberapa yang memang mereka seperti itu, ada beberapa yang juga pinter. Mereka melihat fundamentalnya, mereka gabungkan dan lain-lain. Ya. Tapi tadi Pak Firman belum jawab ke negara mana mau kabur dulu aja 20 tahun yang lalu. Benar. Tapi pernah ada angan-angan Pak? Kayak Nggak pernah, tinggal di luar negeri terus bangun keluarga di sana. nggak ada, Nggak pernah ada angan-angan nggak itu. ada. Menca- Makanya susah untuk menitikan. menjawab pertanyaan Mas Edo. Tapi kalaupun Oh. bisa memilih maunya kemana? Dan kenapa memilih itu? Kalau lihat seperti yang sekarang ya, mungkin ke Cina. Karena Oh, karena di sana lebih maju 50 tahun ya. Nah, ya, karena kan belajarlah sampai ke Ke negeri Cina. Jadi kalau karena udah itu sebuah negara yang menurut saya sangat-sangat luar biasa mengejar negara-negara maju dan mereka bisa sekarang menyaingi negara-negara maju dan itu tanpa nggak bisa dianggap remeh. Tapi gua nggak percaya itu alasan Pak Firman. Alasannya mesti adalah karena pengen mencari bibilung di sana. ngapain? Yang ketawa umurnya ketahuan. Bibilung ya. Aduh. Anyway, terima kasih banyak Pak Makasih Mas Firman. Edo. Terima Ya. kasih Eh, Pak Firman. seru banget, banyak hal yang bisa Iya, iya.
bahas ya dari si kabur aja dulu ini ya. Bahkan kita sampai ke Bibilung loh. Iya, yang ketahuan umurnya ya dirimu lah yang melemparkan Bibilung itu ya. Mungkin Gen Z sekarang kayak Siapa Bibilung? Iya, taunya Aku taunya Mitsue. Bibi apa ya? Bibi titi teliti. Anyway guys, Oke. terima kasih banyak. Detik Sore udahan dulu. Tapi besok kita masih akan kembali di jam yang sama. Dari jam 3 sampai setengah 6 sore. Terus tonton kita di detik.com tentunya. Yes, jadi waktunya sekarang Iza Mangfira pamit dulu. Justin Timberlake juga pamit. Dan juga, Pak Firman, seluruh kru yang bertugas ih juga baru gue juga mau bilang. pamit ya. Bukan Pak Firman. Tapi Bibilung lagi. Siapa yang Fast and Furious? Toretto, Oh. bukan? Iya siapa Iya. namanya? The Rock, no. Bukan. Siapa Pak? Dominic Toretto. Dominic Toretto. Lupa namanya. Iya. Aduh, siapa sih Jay? Pemeran Dominic Toretto? Hah? Vin Vin Diesel. Diesel. Kenapa jadi lupa? Ulang lagi Pak. Oke. Eza Mafira Pak. Iza Mangfira pamit. Justin Timberlake pamit dan Vin Diesel juga pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Cuk cuk cuk. Wah,